Di tengah bencana dahsyat, segelintir pahlawan mencoba segala cara untuk menyelamatkan bumi. Salah satunya adalah Jahui Jien yang dikenal sebagai bintang pedang. Setelah menyaksikan Kangai, satu-satunya orang yang bisa menghentikan rencana permainan makaber oleh entitas dunia lain, tewas, gadis muda itu meminta kesempatan kedua sebagai keinginan terakhirnya. Para dewa memutuskan untuk menerimanya, dan dengan demikian gadis itu kembali 10 tahun ke masa lalu. Dengan persiapan lebih matang, dia memutuskan untuk menemukan Chene secepat mungkin dan melindunginya dengan segala cara. Saat liga dimulai, sang protagonis, yang hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik laki-lakinya, terpaksa meninggalkan rencananya dan berjuang untuk bertahan hidup di babak pertama. Namun, di tengah kekacauan, Juno menghilang, dan Ka memutuskan bahwa dia akan melompati siapapun yang perlu untuk menemukannya. Untungnya, dia memiliki malaikat pelindung yang bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Cerita dimulai dengan membahas bencana yang terjadi begitu saja dan menandai awal dari liga. Kita mengetahui bahwa seiring berjalannya liga, umat manusia mulai menghilang. Namun, beberapa pahlawan berada di ambang kesuksesan di babak final, siap untuk memulihkan segalanya. Salah satu pahlawan ini terluka parah, melancarkan serangan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Sambil tertawa, Administrator Jai mengatakan sangat disayangkan karena pemuda itu sangat dekat dengan kemenangan. Benar-benar kelelahan, bocah itu jatuh ke tanah. Tidak jauh dari sana, seorang gadis berteriak meminta Kangai untuk bangun. Sang administrator mengatakan ini pertama kalinya dia melihat seseorang mencapai babak final. Namun karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menang, mereka seharusnya bersyukur telah mendapatkan perhatian dari seluruh alam semesta. Sebelum mengakhiri segalanya, Gi menyatakan jika gadis muda itu memiliki permintaan, dia akan dengan senang hati memenuhinya sebagai hadiah atas hiburan tersebut. Dengan luka yang dalam, gadis itu meminta satu kesempatan lagi. Sang penjahat mengatakan dia tidak bisa melakukannya kecuali para dewa mengizinkannya. Fenty berbalik dan mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Jin Jagi yang dikenal sebagai bintang pedang sendirian dan mengakhiri babak ke-8. Beberapa waktu kemudian, kita melihat gadis muda itu terbangun di tempat tidurnya. Terkejut, dia segera bangkit dan setelah melihat sekeliling, menyadari dia berada di apartemennya. Ponselnya berdering dengan pesan yang dikirim oleh Lee Hosong dan Park Man Gi. Saat memeriksa tanggal, gadis itu melihat bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu, dan teman-temannya masih hidup, dan dia mempertanyakan bagaimana itu mungkin karena administrator menyatakan dia tidak bisa memberikan kesempatan kedua. Terjebak dalam kebingungan itu, JN menyimpulkan bahwa ini berarti Kan juga masih hidup dan bergegas bersiap-siap. Dia menegaskan bahwa dia harus menemukan pemuda itu karena liga akan dimulai dalam beberapa jam. Kita mengetahui bahwa tidak peduli seberapa kuat para pemain tersebut, liga adalah pertempuran faksi dan pemuda itu adalah kunci utama yang dikenal sebagai Tuan Besar Mangim. Dia adalah satu-satunya yang hampir mendekati kemenangan. Bertekad untuk bekerja sama dengan pemuda itu sejak awal, bintang pedang bergegas menuju takdirnya. Kita dibawa ke distrik pria di kota Amyang, Dianu, di mana dua pria terkesan dengan tekad kuat seorang rekan kerja. Kita melihat sang protagonis memberikan segalanya untuk menyelesaikan bagian pekerjaannya. Setelah selesai, dia mengatakan itu tidak terlalu buruk. Salah satu pria menyatakan bahwa bocah itu akan kelelahan jika terus seperti itu dan mempertanyakan apakah dia sudah menyerah untuk belajar. Dengan tegas Ka mengatakan dia tidak bisa memakan ijazah. Dan ketika ditanya mengapa dia bekerja setiap hari tanpa istirahat, dia menyatakan bahwa keinginannya adalah memberikan kehidupan yang layak bagi adik laki-lakinya. Pria tua itu memberinya amplop berisi pembayaran dan mengatakan dia harus pulang lebih awal untuk merayakan ulang tahun adiknya. Setelah bekerja, bocah kita menuju ke Ons Mall dan memberitahu pelayan toko bahwa dia mencari sesuatu untuk anak laki-laki berusia 13 tahun. Wanita itu menunjukkan jaket dan mengatakan bahwa anak laki-laki biasanya mengenakan itu di atas seragam sekolah mereka. Berpikir, sang protagonis menyimpulkan bahwa membeli itu akan membuatnya lebih sulit untuk membeli makanan dan membayar tagihan listrik. Tetapi setelah menerima telepon dari Chuno yang meminta untuk makan ayam di hari ulang tahunnya, dia memutuskan untuk mengambil jaket dan makanan tersebut. Bagaimanapun, tanggal itu hanya terjadi setahun sekali. Melihat tas tersebut, bocah itu mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia membeli pakaian yang harganya lebih dari 100 ribuan dan merasa senang bisa memberikan sesuatu yang bagus untuk adik laki-lakinya. Saat dia mendekati lift, dia menemukan bahwa lift itu tidak berfungsi dan mempertanyakan apa yang terjadi. Seseorang memutuskan untuk menggunakan pintu darurat tetapi menemukan sesuatu yang aneh. Sang protagonis memutuskan untuk melihat dari mana asal asap itu. Namun saat dia melihat ke dalam, sesuatu mendorongnya keluar dan menutup pintu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar melalui pengeras suara mengumumkan bahwa toko akan ditutup saat itu juga. Bocah kita melihat ponselnya dan melihat tidak ada sinyal, menyimpulkan bahwa masalahnya bukan hanya di mall. Situasi tersebut membuat semua orang panik sampai layar biru muncul di depan semua orang dengan pesan yang menginformasikan bahwa saat ini semua orang yang hadir terhubung ke area 2 dan berdasarkan pertemuan puncak, populasi bumi harus dikurangi secara paksa. Ini berarti bahwa mulai saat itu mereka adalah target kebijakan pemusnahan dan karena ini adalah tindakan tak terelakkan yang berlaku untuk semua bentuk kehidupan, spesies tersebut tidak memiliki hak untuk menolak. Sen mencoba memahami apa artinya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam liga. Namun, Asher muncul, menyela pikirannya. Dengan mata merah ini, makhluk itu mengamati semua orang yang hadir, memicu histeria kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang mulai berlari dengan putus asa, kecuali bocah kita, yang hanya bisa memikirkan adiknya, yang sendirian di rumah. Dia melihat apa pilihan yang mungkin untuk keluar dari sana. Dan di
kekacauan itu, dia memutuskan bahwa dia akan menemukan cara untuk keluar dari mall dan pulang ke rumah. Kita dibawa ke salah satu area tempat parkir di mana orang-orang terjebak oleh makhluk dengan kulit hijau dan mata yang bersinar. Terungkap bahwa rencana Liga adalah mengurangi umat manusia menjadi seperempat. Mematuhi perintah, monster mulai melakukan pembantaian dan di tengah teriakan, JN muncul dan mengingat prinsip pertama yang dia pelajari dari Kang. Menyatakan bahwa perlu untuk bergerak guna menghindari kematian. Menggunakan pedangnya, wanita muda itu mengiris monster-monster tersebut. Kita mengetahui bahwa dia menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam memanjat semua lantai hanya untuk menemukan bocah itu. Semua karena dia percaya bahwa dia memang bisa mengakhiri Liga. Kita melihat sejenis rute telah mengambil alih seluruh bangunan. Sementara sang protagonis mencapai pintu keluar lain. Yang terblokir, orang-orang di sekitarnya terus berlari dan berteriak tanpa henti dan dia menyimpulkan tidak ada cara untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, seorang wanita muda mengenakan penutup mata dan rambut merah muda muncul. Setelah lewat, semua orang tidak menyadarinya. Dia bertepuk tangan dan meminta semua orang untuk berkonsentrasi agar ini berakhir lebih cepat. Memperkenalkan diri sebagai administrator Cha dari Departemen Pengelolaan Ekosistem Kosmik, wanita itu menjelaskan bahwa mereka yang tinggal di bumi telah ditetapkan sebagai spesies pengganggu yang harus dimusnahkan dan meskipun dia merasa tidak enak tentang hal itu, dia harus menegakkan kebijakan tersebut. Seorang wanita mendekati administrator dan bertanya mengapa dia melakukan ini, menyatakan bahwa dia menghormati pilihan orang. Makhluk itu mengatakan bahwa kebijakan pemusnahan memiliki hukum. Oleh karena itu, setiap orang harus memilih dan mereka yang memilih X tidak perlu berpartisipasi dalam Liga. Mendorong jam besar, dia mengatakan mereka punya waktu 5 menit. Tentu saja, semua orang mulai berlari menuju X, kecuali Chene, yang memutuskan untuk memilih lingkaran, membuat orang-orang terkejut dengan pilihan pemuda itu. Tidak tahu bahwa dia tidak mendukung kebijakan tersebut, dia hanya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dua orang memintanya untuk pergi ke sisi lain. Mengejutkannya, Kabins berbicara kepada bocah kita menggunakan telepati dan menyatakan bahwa pilihannya menarik. Mengatakan bahwa ini adalah komunikasi pribadi karena dia punya penawaran di mana jika pemuda itu bisa membawa orang ke lingkaran, dia akan mendapatkan sesuatu yang keren dan tidak akan dihukum jika dia gagal. Memikirkan semua yang telah dia lihat hingga saat itu, Kang dengan keras menyatakan bahwa mereka yang memilih X akan mati. Orang-orang mulai tertawa dan bertanya apakah bocah itu mengira dia adalah protagonis dari sebuah film. Bertanya apakah semua orang membaca penjelasan, sang protagonis mengingatkan mereka pada bagian yang mengatakan tidak mungkin untuk menolak berpartisipasi dalam Liga, yang berarti lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati jika ini adalah situasi nyata. Dengan hanya beberapa detik tersisa sebelum waktu habis, orang-orang memutuskan untuk mendengarkan bocah itu dan mulai bergerak ke lingkaran. Dengan hanya 2 orang yang tersisa di X dan berpikir, bocah kita berdoa agar apa yang dikatakan admin itu bohong. Tersenyum, K mengatakan waktu habis dan dalam sekejap mata, pria dan wanita yang berada di sisi lain hanya meledak. Terperangah, Chene menyadari bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Dia memujinya atas kerja kerasnya dan memberinya hadiah berupa senjata api yang berisi 10 peluru. Namun jika proyektil tersebut tidak dijual oleh Lee, pemuda itu tidak akan pernah menemukannya lagi. Ketika ditanya apakah ada barang yang akan dijual terpisah, dia mengatakan dia akan mengetahuinya nanti. Tiba-tiba, suara aneh menarik perhatian semua orang. Kita melihat seseorang menuruni tangga dan memohon bantuan sebelum disembelih oleh monster. Orang-orang mempertanyakan apa sebenarnya makhluk-makhluk itu. Sementara itu, sang protagonis menyimpulkan bahwa Liga baru saja dimulai. Sambil tertawa, K mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak dan menerima kenyataan, lalu menghilang. Kerumunan mulai berlari dari makhluk-makhluk itu, tetapi banyak yang akhirnya tertangkap dengan cepat bersembunyi. K bertanya-tanya bagaimana dia akan selamat dari pembantaian ini. Tetapi mengingat Juno, dia memutuskan untuk bertarung. Tiba-tiba, seekor monster muncul di sampingnya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Bocah kita berhasil mempertahankan diri, tetapi makhluk itu cepat dan memukulnya dengan pisau kecilnya. Terluka, pemuda itu menyatakan sudah waktunya untuk melarikan diri. Namun ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari musuh sedang meronta-ronta di tanah. Tidak tahu harus berbuat apa, dia melihat belati itu dan mempertanyakan apakah ada cara lain untuk keluar dari sana tanpa membunuh. Setelah menyimpulkan bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia mulai berlari dengan pisau di tangan. Dan untuk menghindari meninggalkan adik laki-lakinya sendirian di dunia ini, dia menusukkan bilah pisau ke punggung goblin itu, membuat jus stroberi berterbangan kemana-mana. Menjatuhkan gagang pisau, sang protagonis menyadari dia gemetar. Namun tanpa waktu untuk disia-siakan, dia memutuskan untuk fokus mencari jalan keluar dari tempat itu. Kekacauan terus berlanjut dan orang-orang memanjat apapun yang mereka temukan di depan mereka untuk menyelamatkan diri. Namun, yang mengejutkan semua orang, sesuatu mulai memukul makhluk-makhluk itu. Bocah kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan melihat gantungan baju, menyatakan bahwa dia akan mengambil tindakan. Seseorang yang berlari meminta tolong. Sebelum ditarik kembali oleh Cheyenne, yang berpikir bahwa ketika monster jatuh, mereka tidak bisa langsung bangun, yang berarti mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Sambil berteriak, dia menyuruh semua orang untuk menyingkir dari jalan goblin. 2 orang patuh, dan ketika mereka menyingkir, mereka akhirnya membuat 2 monster kecil runtuh ke tanah. Sang protagonis kemudian mengatakan mereka bisa bertahan hidup jika bekerja sama. Mereka hanya perlu mengubah arah saat berlari dan menunggu monster jatuh ke tanah untuk akhirnya menyerang dengan apa saja. Beberapa orang memutuskan untuk mengikuti rencana tersebut dan mengambil apapun yang mereka temukan di tanah. Terkejut, seseorang menatap pemuda itu dan bertanya-tanya siapa dia. Setelah beberapa waktu bertarung, dia mendekat dan mengatakan bahwa bocah kita luar biasa. Kemudian memperkenalkan diri sebagai Guam Dangsu, mantan tentara pasukan khusus. Berpikir, King menyadari akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk tetap bersama
bersama. Namun pada saat itu, tidak ada yang mau melakukan itu. Jadi dia hanya mengatakan dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa, hanya mengamati bagaimana musuh bertindak dan menggunakan itu untuk keuntungannya. Pemuda itu bertanya-tanya dalam pikiran bagaimana dia berhasil menyadari hal itu di tengah kekacauan dan masih berperan sebagai pemimpin. Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya, bocah kita melihat sekeliling dan mengatakan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Oleh karena itu, mereka perlu membuat barikade untuk mencegah monster menyerang lebih banyak orang. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menjaga semua orang tetap aman di dalam lingkaran dan menyerang musuh dari atas dengan batang besi. Kemudian dia mengingatkan sang mantan tentara bahwa ini hanyalah tutorial. Dia setuju dengan segalanya sambil merenungkan betapa hebatnya pemuda itu dalam berbagai aspek. Setelah menyadari apa yang dilakukan keduanya, orang lain menawarkan bantuan. Menerima, dia membagi tugas dan mengambil kepemimpinan penuh kelompok. Tiba-tiba, sesuatu mulai muncul dari sisi eskalator, membuat semua orang waspada. Kita melihat goblin melarikan diri dari JN. Sang protagonis meminta semua orang untuk tidak menyerang. Setelah menghabisi musuh, gadis itu mendekat dan bocah kita menyimpulkan bahwa dia lebih buruk daripada monster. Sementara dia tampak lega menemukannya, semua orang berkomentar betapa mengesankannya wanita muda itu. Menatap bocah kita, sang bintang pedang memintanya untuk tidak lengah dan menusukkan senjatanya ke salah satu goblin, menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi yang hebat dan dapat pulih dari luka ringan dalam beberapa menit. Pemuda itu mengatakan dia tampaknya tahu banyak tentang monster-monster tersebut. Sambil menyalakan rokok, gadis itu mengungkapkan bahwa dia pernah melalui ini sebelumnya. Wan Gangsu bertanya bagaimana keadaan di lantai lain, dan dia mengatakan bahwa ini adalah tempat dengan jumlah penyintas terbanyak. Karena dari lantai dasar kedua hingga lantai ketujuh, dia menemukan banyak mayat. Merenung, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bertarung sendirian dari bawah ke sini hanya menggunakan satu senjata. Entah dari mana, JN menyatakan bahwa dia mencoba menemukan Juno tetapi tidak bisa. Jadi sekarang mereka harus fokus pada babak pertama. Setelah mendengar itu, bocah kita mengeluarkan senjata yang dia terima dan mengarahkannya ke JN. Kemudian bertanya bagaimana dia tahu dia memiliki adik laki-laki. Tanpa menjawab, gadis itu mengatakan mereka harus bicara di tempat lain. Pria itu menuju kamar mandi dan dengan revolver diarahkan padanya. Wanita muda itu mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya dia berpartisipasi dalam permainan gila itu. Segera mengungkapkan namanya. Menjelaskan, dia mengatakan bahwa di garis waktu yang lain mereka bertemu 5 tahun setelah dimulainya liga dan mereka mencapai akhir permainan dengan beberapa pemain lain di mana beberapa menginginkan uang, yang lain menginginkan kebebasan dan beberapa bertarung dengan sengit demi raja mereka. Namun pada akhirnya, segalanya berjalan salah dan kali ini dia memutuskan untuk bertemu dengan raja faksi terkuat dari liga terakhir sebelumnya. Kang meminta maaf dan mengatakan dia tidak tertarik dengan itu. Jadi, lebih baik wanita muda itu tidak membicarakan adiknya lagi. Sang bintang pedang bertanya apakah dia tidak ingin menyelamatkan adiknya. Dia kemudian menyebutkan bahwa babak pertama pasti sudah dimulai di tempat lain dan bahwa hanya mungkin untuk meninggalkan mall setelah tutorial berakhir. Namun, bahkan jika dia berhasil melakukannya, tidak akan mudah untuk bertahan hidup sendirian dengan seorang anak. Dengan demikian, karena dia tahu apa yang akan terjadi, dia akan membantunya jika pemuda itu setuju. Memikirkannya, sang protagonis memutuskan untuk tinggal bersama gadis itu sampai dia menemukan Shuno. Tetapi hanya setelah dia memberitahunya siapa orang yang paling ingin dia bunuh karena dia tampaknya mengenalnya dengan sangat baik. Tanpa ragu, Ji mengatakan dia tahu bahwa pemuda itu ingin membunuh bibinya. Tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang wanita itu, Cheyenne memutuskan untuk mempercayai wanita muda itu. Namun, dia menyatakan bahwa ini tidak berarti dia mempercayainya. Sebelum mereka kembali, pemuda itu bertanya apakah dia berhasil melindungi adiknya sampai akhir di garis waktu lain. Menyangkal, gadis itu mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengannya, dia sudah sendirian. Dan karena tidak ada yang pernah berani bertanya bagaimana adiknya meninggal, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja Anda tidak lagi memiliki emosi. Bocah kita menyimpulkan bahwa adiknya mungkin meninggal saat dia berada di mall. Tetapi JN menyuruhnya untuk tetap tenang karena belum ada satu hari pun yang berlalu dan mengungkapkan bahwa mulai saat itu mereka harus menghadapi manusia, bukan monster. Ka muncul dan memberi selamat kepada para penyintas dan kemudian menyatakan bahwa setiap orang di sana akan naik ke liga pemain. Makhluk-makhluk muncul memainkan trompet sementara konfeti berterbangan kemana-mana. Orang-orang bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk kecil itu juga monster. Setelah pawai selesai, mereka berhenti dan apa yang tampak sebagai pemimpin tersenyum jahat saat dia mengatakan akan mengumumkan tema babak pertama. Kita mengetahui bahwa orang-orang harus memainkan permainan raja dan harus saling bertarung untuk maju. Iblis-iblis kecil mulai terbang, berteriak bahwa mereka harus membagi menjadi 3 tim, masing-masing dengan seorang raja. Dengan demikian, jika raja terbunuh, seluruh tim akan dieliminasi sampai hanya satu kelompok yang tersisa. Kita mengetahui bahwa semua orang di lantai 7 akan menjadi bagian dari tim merah dan bahwa rajanya adalah Kang Xian. Sang admin mengatakan dia sudah mengharapkan itu dan melihat tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat. Dia kemudian menyatakan bahwa raja dapat melihat jendela status dan indikator timnya. Secara real time, semua orang melihat saat raja-raja dari tim lain dipilih. Berpikir, sang protagonis mengatakan bahwa tim biru berukuran 2 kali lipat dari miliknya dan bahwa tim hitam tampaknya bisa menyembunyikan lokasi mereka. KA mengatakan bahwa babak itu akan dimulai dalam 10 menit dan berharap semua orang bersenang-senang. Berpikir, JN menyimpulkan bahwa sistem ahli dalam mengidentifikasi individu yang memiliki kualitas pemimpin yang baik dan bahwa dalam kasus ini, JN perlu berevolusi lebih cepat karena babak pertama adalah pelatihan inti dan di babak berikutnya dia harus memilih pemain mana yang akan menerima artefak. Tiba-tiba, orang lain mulai menuruni tangga, mengambil inisiatif
inisiatif, Don Gil Kim, manajer mall, memperkenalkan diri sebagai perwakilan tim biru dan meminta maaf atas apa yang terjadi, menyatakan bahwa kelompoknya membawa makanan untuk semua orang. Seorang wanita bertanya apakah aman untuk memakan itu dan sambil tersenyum, seorang pria mengatakannya. Saat menganalisis lingkungan, dia menyadari ada seseorang yang cerdas di tim merah. Meski begitu, dia menyimpulkan bahwa lantai mereka lebih unggul karena food short dan mungkin lebih baik memanfaatkan situasi itu untuk menemukan raja. Bocah kita mendekat dan bertanya apa yang mereka inginkan di sana. Sedikit kesal, sang manajer meminta pemuda itu untuk tetap tenang dan mengatakan dia hanya di sana untuk menyediakan persediaan karena dia lebih suka bekerja sama daripada mematuhi teroris yang menginginkan mereka saling membunuh. Melihat semuanya, sang protagonis menyuruh pria itu untuk diam dan mengatakan dia tahu mereka ada di sana untuk mengetahui siapa rajanya dan membunuhnya pada tengah malam. Jadi, jika dia benar-benar ingin bekerja sama, dia harus membawa raja tim biru atau pergi. Merasakan laras pistol di perutnya, manajer itu melempar dirinya ke belakang, menyebabkan orang-orang berjas lainnya maju. Kang mencoba mencari cara untuk tidak menggunakan pelurunya. Sementara JN melucuti semua musuh dan Renendo mempertanyakan apakah dia lupa bahwa serangan tidak boleh dimulai sebelum tengah malam. Pria itu mengatakan dia mengerti bahwa ini adalah penolakan dan pergi. Mengingat apa yang baru saja dilakukan gadis itu, sang protagonis mengakui bahwa dia tidak bisa menyangkal betapa mengesankannya kekuatannya. Dia kemudian mengumumkan bahwa langkah selanjutnya adalah memindahkan markas ke lantai pertama untuk tetap menjauh dari tim biru dan mengumpulkan anggota tim merah yang tersisa yang masih tersebar. Merenung, dia menyimpulkan bahwa pria-pria berjas itu terlatih dengan baik, jadi menjaga jarak dari mereka sangat penting, tetapi akan menarik jika ada seseorang yang mengawasi mereka. Sang protagonis memberikan tugas ini kepada gadis muda bertopi itu dan menyuruhnya untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang dia bisa. Sementara itu, di markas tim biru, para pria menegaskan bahwa mereka perlu segera menyerang. Tidak setuju, sang manajer menyerang salah satu sekutunya dan mengklaim bahwa sekarang setelah dia memegang raja di tangannya, dialah yang memberikan perintah. Oleh karena itu, semua orang harus memulai pembersihan. Mendengarkan semuanya, sang bintang pedang menyadari bahwa babat itu tidak akan mudah sama sekali. Dan mengingat perintah yang dia terima dari pemuda itu tentang membunuh raja tim musuh, dia mengatakan dia akan memenuhinya berapapun biayanya. Setelah beberapa waktu, kita melihat bahwa tim merah berhasil mendapatkan dendeng goblin. Guan memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan dan mencobanya terlebih dahulu. Semua orang ingin tahu apakah rasanya enak, tetapi bocah itu hanya mengatakan itu bisa dimakan dan mereka harus membiasakan diri. Kita tiba di hari kedua dan menemukan bahwa CN memimpin 39 orang. Selain itu, mereka mencapai lantai pertama dan menemukan beberapa mayat. Dengan cepat, sang protagonis menyimpulkan bahwa bukan goblin yang melakukan ini, melainkan sistem yang mengeliminasi mereka yang mencoba meninggalkan lantai mereka sebelum waktunya. Sambil membersihkan, gadis itu memberitahu salah satu orang mati bahwa dia akan memastikan tubuhnya dikuburkan dengan layak. Kelompok itu harus meminum air dari toilet dan tujuan berikutnya bagi bocah kita adalah memperbaiki barikade. Setelah beberapa jam, dia meminta sekutunya untuk beristirahat sedikit. Seorang pria bertanya apakah pemuda itu tidak akan tidur juga, tetapi dia mengatakan dia baik-baik saja sambil berpikir bahwa ada satu hal lagi yang perlu dia lakukan. Duduk menatap senjata yang dia miliki. Dia mengatakan dia perlu meningkatkan kekuatan tempur timnya sampai sebanding dengan yang lain. Tiba-tiba, dua orang yang sedang berbicara menarik perhatian. Itu adalah Li Julion bersama saudaranya Li Sebian. Bocah kita ingat bahwa JN memintanya untuk mengawasi duel tersebut. Senang, gadis muda itu mengomentari tombaknya. Mampu melihat jendela status, Kang menyimpulkan bahwa tombak lebih menguntungkan dan mendekat. Bertanya apakah gadis itu bisa membuat lebih banyak senjata. Dia membenarkan dan mengatakan dia memiliki tumpukan belati yang dia ambil di lantai 7. Di tengah pekerjaan, sang protagonis akhirnya tertidur dan kembali ke masa lalu, menghidupkan kembali hari ketika dia bangun di tengah malam dan memutuskan bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Ju muncul dan bertanya apa yang dia lakukan. Berlari, bocah kita mendekat dan memeluk si kecil, sambil meminta maaf. Dia terbangun sambil meneriakkan nama adik laki-lakinya, yang pasti sendirian di rumah. Stibian bertanya apakah bocah itu mengalami mimpi buruk, kemudian menyatakan bahwa dia membuat semua orang bekerja. Sang protagonis mengatakan itu tidak cukup. Tidak setuju, bocah itu mengatakan bahwa kenyataannya itu bisa berguna, meskipun sedikit kasar. Setelah mengetahui bahwa dia tidur sepanjang hari, Cheney berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar mengacau. Jay memberinya kopi dan mengatakan dia tidak perlu ingin melakukan semuanya sendirian karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tua yang akan melakukan apa saja untuk kembali ke rumah. Ka muncul mengejutkan semua orang. Sambil tersenyum, sang admin mengatakan sangat mengharukan karena semuanya sedikit stagnan. Permainan spesial akan diadakan untuk mempercepat segalanya. Dengan demikian, dalam 4 jam, jika ada tim yang gagal, mereka akan menerima penalti yang signifikan. Kita mengetahui bahwa permainan spesialnya adalah menangkap bendera dan bahwa satu bendera untuk setiap tim terletak di 3 lantai yang berbeda. Dengan demikian, bendera tim biru ada di lantai 3, bendera tim hitam ada di lantai 6 dan bendera tim merah ada di lantai 9 dan untuk maju ke fase berikutnya cukup dengan mengambil bendera mereka sendiri. Seseorang menanyakan apa hukumannya dan seketika itu juga kepala pria tersebut bersama 3 orang lainnya meledak. Sang admin berkata bahwa mengeluh boleh saja sekali atau 2 kali, tetapi mereka harus berhenti berpikir bisa duduk diam menunggu permainan raja berakhir. Karena tidak ada lagi yang berani bicara, ia menegaskan bahwa selama 4 jam ke depan, semua orang harus belajar arti dari bertahan hidup. Di tengah kepanikan, Cheney menyatakan mereka akan merebut bendera, tepat saat mereka menghabisi para monster. Seorang pria mengeluh, namun pemuda itu menegaskan bahwa jika begitu, dia bisa diam saja dan mati. Karena tidak ada yang akan menyelamatkannya, orang lain bertanya apa yang terjadi jika mereka bertemu tim hitam.
Namun sang protagonis mengklaim bahwa rencananya bukanlah mengambil bendera merah. Di lantai 7, Gwen dan yang lainnya mengumpulkan dendeng sebanyak mungkin. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatian pemuda itu, dan saat ia memeriksanya, ia mendapati tim biru ada di sana. Para pria berjas memutuskan untuk turun setelah tidak menemukan apa-apa. Sambil menyombongkan jumlah mereka yang lebih banyak, Jaya meminta sekutunya turun melalui tangga darurat sambil membawa semua daging. Kita dibawa ke lantai 3 di mana tim biru bersiap merebut bendera mereka. Masalahnya adalah, ada monster yang menjaga benda tersebut. Merasa penting sebagai manajer, Do memerintahkan dua pemuda untuk mengambil barang itu. Di bawah, salah satu pemuda takut ini akan menjadi ajalnya. Sayangnya, ketakutannya terbukti benar saat makhluk itu dengan cepat melahapnya. Para pria berjas tidak melakukan apa-apa, hanya menonton sampai tiba-tiba asap putih muncul. Pemimpin kelompok dengan cepat menyadari bahwa ini disebabkan oleh alat pemadam api. Namun, sesuatu menyerang lengan seorang pria. Kemudian, semua orang mulai terkena serangan dan panik. Sang manajer bertanya-tanya siapa yang melakukan ini dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangani para pemanah. Karena jumlah mereka lebih banyak, beberapa tombak melesat ke arah tim. Sementara regu pemadam api tim merah terus menyebarkan asap. Sang pemimpin bertanya-tanya apakah orang-orang itu sudah bersembunyi di sana sejak awal untuk membunuh mereka. Sambil berteriak, ia menyuruh yang lain menjauh dari arah datangnya proyektil. Di pusat segalanya, K mengatakan sudah waktunya untuk pergi ke sisi berlawanan. Kita kembali ke 30 menit sebelumnya saat ia membagikan rencananya untuk menyerang tim biru karena bendera mereka berdekatan dan konfrontasi tidak terelakkan. Pemuda kita mengatakan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memecah kesenjangan kekuatan antar tim. Dengan demikian, kelompok yang terdiri dari 3 orang akan bertanggung jawab menyemprotkan asap dan menghalangi pandangan musuh sehingga regu tempur bisa menyerang menggunakan tombak dan panah. Setelah penjelasan selesai, ia menyatakan tidak boleh ada yang ragu jika ingin keluar dari sana dalam keadaan hidup. Kembali ke saat ini, protagonis meminta sekutunya mulai turun. Sebian mengatakan mereka juga harus segera pergi dari sana. Namun pemuda kita bilang sekarang saatnya menggunakan tangan mereka sendiri. Asisten manajer mempertanyakan mengapa rekan-rekannya sangat tidak berguna sampai tiba-tiba bendera biru muncul di depannya dan saat ia bersiap mengambilnya, ia diserang oleh Cheyenne yang langsung mengenalinya dan menjadi semakin marah. Di lantai 9, Gwen berkata seperti yang diduga, ada orang-orang yang mengincar bendera merah. Kita melihat Kim Jong-pal dari unit elit tim biru bersiap memukul monster yang memegang benda tersebut. Ia berkata dampaknya cukup memuaskan. Prajurit kapal menyimpulkan bahwa melewati musuh-musuh itu mustahil dan lebih baik kembali untuk memberitahu Shine tentang situasi tersebut. Dom tiba di lantai 3 dan mendapati anak buahnya terbantai. Kita mengetahui bahwa anggota tim biru berkurang dari 89 menjadi 53 orang. Bingung, ia bertanya-tanya mengapa tidak ada orang dari tim merah di sana dan menjadi murka karena anak buahnya tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Dengan cepat, pria itu menyimpulkan bahwa tim musuh tidak pernah berniat mengambil bendera biru dan setelah menyuruh salah satu bawahannya untuk diam dan mengambil benda tersebut, ia berjanji akan membuat semua orang menyesal saat ia mencapai lantai utama. Kim Jong senang melihat timnya telah mendapatkan kembali bendera mereka. Namun sayangnya bagi dia, JN muncul lebih jauh di depan. Pria kuat itu bertanya apakah itu wanita pedang dari tim merah. Kemudian, ia memerintahkan sekutunya untuk mengambil pedang dan mengikat wanita muda itu. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu melemparkan minyak dan pemantik ke arah musuh. Memulai kobaran api, ia kemudian mulai menyerang menggunakan senjatanya. Meski begitu, para pria memutuskan untuk menyerang kembali, dan secara logis mereka berakhir dalam kondisi yang lebih buruk. Menyadari mereka tidak berurusan dengan wanita biasa, sisanya mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah melancarkan serangan gabungan. Melihat rencananya kacau, pria kuat itu bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, bahkan dengan musuh yang memiliki tubuh rapuh sampai akhirnya gilirannya untuk menari dengan pedang. Di lantai 8, seorang pria bertanya kepada manajer apakah orang-orang yang menjaga bendera merah bisa dipercaya. Ia menjawab iya. Namun, sebuah pesan muncul memperingatkan bahwa tim merah telah mendapatkan kembali bendera mereka. Alat penyiram air aktif, tetapi tampaknya tidak cukup melawan lautan api. Kita mengetahui bahwa semua tim telah mendapatkan kembali bendera mereka. Ini sama sekali tidak menyenangkan bagi pemimpin tim biru. Sambil berteriak, ia memerintahkan sekutunya untuk berhenti bicara dan setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia menginformasikan bahwa tujuan berikutnya adalah lantai 1. Di tempat lain, tim Cheyenne merayakan kemenangan, kecuali protagonis yang tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah JN yang mengambil barang itu, tetapi ia ingat permainan raja telah kembali. Saat membuka peta, pemuda itu melihat anggota tim biru mendekat dan berteriak, meminta sekutunya lari dan mengambil senjata. Ko menyaksikan semua kekacauan itu dan sambil tersenyum menyatakan bahwa beberapa orang hanya butuh dorongan kecil untuk mulai bergerak, dan setiap saat seorang raja bisa jatuh. Kita dibawa ke markas tim merah di mana pemimpin tim biru berkata ia menduga musuh merencanakan sesuatu. Yang lain berkomentar betapa tempat itu kosong dengan menakutkan. Menyerang salah satu sekutunya, sang manajer memerintahkan semua orang berhenti mengeluh dan mulai menghancurkan markas. Murka, seorang pemuda mempertanyakan bagaimana pria itu bisa terus memberi perintah setelah baru saja melenyapkan temannya. Mendekati pria berkacamata itu, ia bertanya apakah dia ingin mati menggantikan anggota tim merah dan apakah dia belum menyadari bahwa musuh membiarkan bendera biru karena mereka tahu mereka kalah jumlah. Oleh karena
itu, mereka tidak boleh membuang waktu lagi, melainkan menghancurkan seluruh markas dan melenyapkan raja setelahnya. Meski setuju, pemuda itu menyatakan bahwa ketika dia keluar dari sana, dia akan membunuh Dong. Kemudian semua orang mulai mencoba menghancurkan barang-barang, tetapi mereka menyadari bahwa semuanya terikat dengan begitu kuat sehingga tidak akan mudah untuk dihancurkan. Entah dari mana, seorang pria muncul dan menyerang anggota tim biru dengan tombak. Kita melihat bahwa tim merah hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di sisi lain, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga barikade tetap berdiri. Manajer memerintahkan sekutunya yang diam saja untuk maju dan menyerang, bahkan jika mereka terkena tombak. Pemuda kita muncul dan menjatuhkan musuh yang sedang memanjat, lalu menembakkan panah tanpa ragu. Sambil berteriak, ia meminta timnya menyiapkan senjata, tetapi akhirnya tertangkap oleh lawan. Pria itu membantingnya dengan keras ke tanah dan bersiap memberikan pukulan fatal. Saat ditanya, Chene mengatakan dia bukan raja, tetapi musuh mengklaim dia tidak peduli. Seorang pria dari tim merah menyadari situasi tersebut, namun akhirnya terbunuh. Sambil berpikir, protagonis menyimpulkan bahwa jika barikade jatuh, timnya tidak akan punya pilihan lagi. Sambil berteriak, musuh mengumumkan bahwa barikade telah ditembus, memulai pembantaian. Seorang gadis menemukan temannya tewas dan panik yang menarik perhatian orang-orang tim biru. Untungnya, Guan muncul dan mencegah hal terburuk terjadi. Saudara Li memberikan segalanya untuk tetap hidup, dan di tengah kekacauan, pemimpin bertanya-tanya di mana Kang karena instingnya mengatakan jika dia mengalahkannya, tim merah akan tamat. Sambil berteriak, ia bertanya di mana pria bersenjata itu. Semua orang tetap diam sampai protagonis muncul, menjatuhkan pria yang menjatuhkannya. Tadi, sambil menodongkan senjata, ia berkata dia ada di sini. Semua orang terkejut dengan suara tembakan, termasuk sang manajer yang memerintahkan sekutunya untuk segera menangkap anak itu dan memanfaatkan fakta bahwa dia adalah raja dan sedang terluka. Pemuda kita berkata dia bukan raja dan memohon mereka percaya kata-katanya. Tapi pria berkacamata itu tidak mempercayainya dan memberitahu teman-temannya bahwa semua orang berada di sekitar pemuda itu untuk melindunginya. Dengan musuh mendekat, protagonis menyimpulkan tidak mungkin menghentikan mereka, bahkan dengan senjata, dan menyatakan dia perlu menemukan cara untuk membunuh Dong sekali dan untuk selamanya. Ia mulai menembak, namun karena jarak dan lawan lainnya, ia meleset. Seorang pria muncul siap menangkapnya. Chene menghentikannya dengan peluru, tetapi kakinya terkena pisau. Meski begitu, ia kembali ke rencananya untuk menyerang sang pemimpin. Namun, ia akhirnya terkena serangan pria yang melompat dan membantingnya ke tanah. Pukulan terhenti saat mantan prajurit muncul dan mencegah hal terburuk terjadi. Sambil bertanya-tanya mengapa orang yang tidak bersalah harus saling membunuh, dengan gembira, pria tim biru mengumumkan bahwa Raja Tim Merah telah jatuh. Kita melihat pemuda kita merangkak mencari senjata, tetapi seseorang mengambil barang itu lebih dulu. Itu adalah JN yang menyerahkan senjata kepada pemuda itu dan mengatakan bahwa dia harus berjuang sampai akhir. Ingat bahwa wanita muda itu adalah mantan prajurit, ia berdiri dan meminta bantuan. Sambil mengklaim jika dia bisa mendapatkan sang manajer, keadaan mungkin berbalik. Dengan revolver di tangan, gadis itu berkata dia akan mencoba. Tiba-tiba, seseorang menarik Kang ke belakang, dan kali ini adalah musuh yang berteriak. Pria itu memerintahkan Lena untuk menembak. Sang protagonis berhasil menanduknya, dan keduanya jatuh ke tanah. Menatap sekutunya, ia memintanya fokus pada pemimpin. Dia menoleh dan berkata dia akan membantunya. Dengan air mata di matanya, pria dari tim biru berkata jika pemuda itu mati, dia bisa bertahan hidup. Sambil berteriak, pemuda kita mengatakan bahwa semua orang di sana berada di perahu yang sama, termasuk dia. Jadi, pemuda itu mengambil pisau yang tertancap di kakinya dan mencoba memukul lawannya. Mantan prajurit itu akhirnya menembak, tetapi tidak mengenai pria berkacamata itu. Do menyadari dia menjadi sasaran dan panik, tetapi gadis itu menembak lagi. Semua orang berhenti untuk melihat, dan kita melihat bahwa pemimpin tim biru akhirnya terkena tembakan. Setelah dia jatuh ke tanah, pria lain bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. JN mengalihkan perhatiannya ke arah Kang, tetapi sang manajer menunjukkan bahwa dia masih hidup. Menatap ke depan, dia berpikir dalam hati bahwa bagaimanapun juga, dia sudah memenangkan permainan. Kemudian dia memerintahkan sekutunya untuk menghabisi anak laki-laki berambut pirang itu dan mengatakan bahwa jika dia bisa keluar dari sana, dia akan menerima sebanyak mungkin peluru. Pestanya berakhir ketika JN tiba dan bertanya di mana raja sebenarnya dari tim biru. Beberapa saat kemudian, Kang bertanya-tanya kemana dia dibawa. Kita mengetahui bersamanya bahwa semua orang berada di lantai 11 di mana bekas markas tim biru dulu berada. Menoleh ke samping dan melihat saudara Li, ia bertanya apa yang terjadi. Tanpa menjawab, wanita muda itu mempertanyakan, apakah anak itu tidak lapar karena dia tidak sadarkan diri selama hampir 10 jam. Lalu dia berkata bahwa JN muncul dan menghancurkan lantai 1, mengungkapkan kepada semua orang bahwa manajer itu bukanlah raja tim biru. Jadi, ketika tidak ada yang terjadi bahkan setelah Dong mati, gadis itu menyingkirkan sisa tim, dan mereka mulai naik ke lantai 11 sampai sebuah pesan muncul, mengumumkan bahwa raja tim biru telah mati. Setelah itu, sebuah ruangan terkunci di lantai itu ditemukan, dan di dalamnya ada tubuh raja yang sebenarnya, seorang pria lanjut usia yang telah dibuang ke sana untuk mati kelaparan. Sambil berpikir, pemuda kita ingat bahwa memang jika manajer itu rajanya, dia akan tahu di mana dia dan kelompoknya berada. Ia mengklaim bahwa sekarang hanya tersisa satu tim yang tidak ia ketahui apapun, bahkan bisa jadi musuh bersembunyi di antara sekutunya sendiri. Ketika ditanya tentang wanita muda dengan pedang dan mantan prajurit, Li mengatakan keduanya pergi untuk pengintaian. Kita dibawa ke lantai 1 di mana Guan bertanya apakah JN tidak menghormati orang mati. Kaki tangan admin muncul dan mulai membakar mayat-mayat itu. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu bertanya apakah wanita muda itu tidak berpikir orang-orang itu layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik, tetapi dia berkata dia terlalu banyak bicara untuk seseorang dengan tangan kotor karena
jus stroberi. Pemuda itu bertanya-tanya jika dia harus melanjutkan permainan, apakah dia akan menjadi seperti dia. Di bioskop, Chene berpikir bahwa jika ada orang di sana dari tim hitam, dalam skenario terburuk, mereka harus mengeksekusi satu persatu. Dan karena tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan, dia menyatakan ini saatnya untuk melakukan tes. Dia ingat kapan bendera diambil dan satu-satunya yang tidak ada di lantai satu adalah Jien dan Guan. Tiba-tiba, Sebian berkata bahwa ketika pemuda itu pingsan, mantan prajurit itu terus meminta revolver. Pemuda kita bertanya apakah pria itu mengatakan itu untuk mengarahkannya ke Guan. Tanpa mengonfirmasi atau menyangkal, pemuda itu menyatakan hanya itu yang bisa dia katakan. Di tempat lain, pria berambut hitam lega masih memiliki makanan dan menatap bintang pedang, bersiap mengungkapkan sesuatu sementara saudara Li berdebat tentang fakta bahwa K mencurigai semua orang. Jien mendengar sesuatu, tetapi memberitahu mantan prajurit bahwa lebih baik bagi mereka untuk masuk ke dalam. Di dalam, protagonis menyadari kehadiran mereka berdua. Kemudian, dia memutuskan untuk berbicara dengan wanita muda itu di luar. Dia mengatakan ada kemungkinan besar Jayang adalah raja dari tim hitam karena selain meminta senjata, dia punya banyak waktu untuk berkeliaran. Pemuda kita mengatakan bagian terakhir ini juga berlaku untuk dia yang muncul di saat-saat terakhir di lantai. 1. Mantan prajurit itu menyela percakapan dan menyatakan bahwa dia sedang mencari Chene, bertanya apakah dia mau menerima rokok. Semua orang masuk ke dalam bioskop dan Jien menunjukkan kekhawatiran meninggalkan anak itu sendirian dengan Guan. Kang menolak tawaran rokok untuk kedua kalinya. Sambil menyalakan satu, pemuda itu berkata dia baru mulai merokok lagi untuk tetap memegang kendali. Secara kebetulan, dia menemukan bungkus di saku mantel seorang anak yang sekarat. Masalahnya adalah segalanya tanpa alami baginya. Meraih senjata, protagonis bertanya apa maksud pria itu. Membuang rokoknya, dia berkata dia tidak tahan lagi. Jadi dia akan mengungkapkan sekaligus bahwa dia adalah raja dari tim hitam. Bahkan dengan tangan tertahan, pemuda kita berhasil menembak. Namun, dia akhirnya disandera dan semua orang dalam siaga tinggi. Sambil berteriak, K memerintahkan agar tidak ada yang maju jika ingin anak itu tetap hidup. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia harus bertahan hidup selama 6 hari dan dalam 10 menit dia akan menjadi pemenang. Chene bertanya mengapa dia melakukan ini padahal dia bisa saja diam dan berjalan keluar dalam keadaan hidup. Pria muda itu setuju dan mengatakan bahwa ketika dia menjadi tentara, dia melalui situasi yang bahkan lebih ekstrim tetapi tidak pernah menyerah karena dia menganggap misinya mulia. Tapi kemudian permainan raja dimulai dan Chas berkata bahwa memiliki tim ketiga adalah hal yang wajar untuk meningkatkan taruhan sebelum menghilang. Memulai neraka pribadinya, kita mengetahui bahwa dia berencana mati di saat yang tepat. Tapi kemudian ketika bendera biru diambil kembali, segalanya berubah dan seolah-olah dalam keadaan kesurupan. Pemuda itu mengambil kembali benderanya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari dia ingin hidup. Namun, bertahan hidup menggantikan K menghantuinya dan bahkan jika dia mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Pemuda kita tampaknya telah dilahirkan untuk permainan itu. Jadi, mantan prajurit itu menyimpulkan dia tidak lagi memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Mendengar semua keributan, Jien perlahan mulai meraih pedangnya. Namun, raja dari tim hitam mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengatakan dia akan meninggalkan neraka sebelum menembak dirinya sendiri. Dengan wajah berlumuran jus stroberi, protagonis menyatakan bahwa pada akhirnya, Jien adalah pemenang yang sebenarnya. Menyela momen keterkejutan, Ko muncul dan berkata bahwa untuk sesaat dia pikir tim merah akan kalah. Kemudian dia memberi selamat kepada semua orang karena melewati babak pertama dan menyiapkan pesta. Dia menyatakan bahwa mereka bebas untuk makan. Dengan cepat, orang-orang mulai makan. Tanpa menyentuh apapun, Kam berkata dia ingin pergi. Admin bertanya apa yang terburu-buru dan berkata masih ada waktu untuk pertemuan karena mereka perlu bersiap sebelum melihat apa yang terjadi di dunia luar. Dia mengungkapkan bahwa babak kedua akan membawa musuh yang luar biasa. Dan semua yang perlu dilakukan kelompok untuk menang adalah mengikuti aturan. Kilatan cahaya muncul, hampir membutakan semua orang. Kita melihat tonjolan mulai muncul di kulit mereka yang sedang makan sampai tiba-tiba mereka meledak karena mencoba membawa makanan keluar. Sen membuka matanya lagi dan menyadari dia tidak lagi berada di dalam gedung. Kita mengetahui bahwa dari total 8 miliar orang, sekitar 2 miliar selamat dari tantangan pertama. Dan sekarang babak kedua akan memiliki musim dingin yang kejam, sesuatu yang jika Kang sebutkan, tidak ada yang akan menyadarinya. Mengatakan bahwa situasi berubah ketika kenyamanan manusia diambil. Admin menyatakan bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan berbagai makhluk dan bertahan hidup di kota buku itu adalah tujuannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa artefak akan diaktifkan tetapi hanya mereka yang terpilih yang akan menerima hadiah yang berkisar dari kelas A hingga F. Dengan demikian, pemain yang terpilih akan menerima item mereka minggu berikutnya kecuali Chene yang harus menunggu sedikit lebih lama untuk mengaktifkan artefaknya. Wanita itu menghilang dan ledakan yang disebabkan oleh makhluk yang terlihat seperti paus terjadi. Setelah beberapa lama berjalan, kita melihat Jien mengucapkan selamat tinggal kepada protagonis dan Jien karena rumah dan saudaranya ada di Su. Semua orang menuju ke arah yang berbeda, mengakhiri fase remaja. Bintang pedang berkomentar bahwa berjalan di jalanan tidak aman. Jadi, setelah menemukan Junho, mereka harus mencari tempat tinggal. Terungkap bahwa di babak ini ada guild yang biasanya mengendalikan jalanan. Oleh karena itu, menghindarinya, meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sesuatu yang hijau mencoba menyerang Kang, tetapi dihentikan oleh wanita muda itu. Sambil menjelaskan, dia berkata itu adalah Snow Nepenthes yang menyerang ketika target mendekat dan mereka cenderung bereaksi terhadap benda berkilau seperti resleting yang berarti pemuda itu harus tetap waspada meskipun dia sangat khawatir. Pemuda kita hanya bisa memikirkan saudaranya dan mengatakan mereka harus bergegas. Sedikit lebih jauh ke depan, keduanya bertemu Tum yang biasanya tidak menyerang manusia terlebih dahulu.
itu. Setelah konfrontasi, mereka akhirnya tiba, memutuskan untuk masuk sendirian dan di tengah kekacauan gedung itu. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa membayangkan bagaimana si kecil yang hanya seorang anak kecil berkeringat dingin. Dia memasukkan kunci ke pintu, tapi yang mengejutkannya, pintu itu sudah terbuka. Di dalam, dia menemukan dua orang yang sepertinya mengenalnya. Itu adalah bibinya dan sepupunya, Yaang. Murka, pemuda kita membanting pintu, dan dia bertanya-tanya di mana Junho. Saat dicengkeram, wanita itu berkata dia akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan, mengungkapkan selanjutnya bahwa si kecil bersamanya sampai dia pergi, mengatakan dia akan mencari kakak laki-lakinya 3 hari yang lalu. Sambil berteriak, protagonis bertanya mengapa dia tidak menghentikannya, dan bibinya mengatakan dia sudah mencoba. Sepupu pemuda itu ikut dalam percakapan dan mengatakan bahwa karena tidak ada cukup makanan untuk semua orang, anak-anak tidak berguna. Kita mengetahui bahwa setelah orang tua pemuda itu meninggal, wanita itu menampung mereka hanya untuk mencuri uang asuransi. Mengingat hal ini, Kam berkata bahwa setidaknya dia bisa mencegah seorang anak pergi meninggalkan apartemen. Kemudian dia ingat Guan, yang menyebut Liga Neraka dan menyimpulkan bahwa dia hanya hidup karena dia dibesarkan di neraka. Jadi, jika menjadi kejam adalah apa yang perlu dilakukan, dia akan dengan sukarela mengikuti jalan itu meskipun itu berarti menjadi iblis. JN menunggu dengan sabar di luar sambil memeriksa berapa banyak rokok yang tersisa. Pemuda kita mendekat dan duduk di sebelahnya. Sambil gemetar, dia berkata bahwa jika tujuan wanita muda itu adalah mengakhiri liga atau hidupnya, dia akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Tetapi sebagai gantinya, dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan adik laki-lakinya. Bintang Pedang berjanji dia akan membantunya. Setelah itu, mereka berjalan menyusuri kota, dan setelah beberapa saat, wanita muda itu berkomentar bahwa ada penghalang yang mengelilingi para pemain, yang berarti Junho tidak pergi jauh. Protagonis ingat tentang Guil dan mengatakan bahwa jika saudaranya masih hidup, dia pasti mencoba mencapai tempat yang aman. Jadi, mereka harus mulai dengan memeriksa kantor polisi dan apartemen distrik. Keduanya menuju ke kantor polisi Manhak dengan harapan menemukan petunjuk tentang si kecil. Tiba-tiba, beberapa Nepenthes muncul dari salju, tetapi mereka dengan cepat dilenyapkan oleh JN. Stian menyadari bahwa jalanan di dekat kantor polisi telah dibersihkan, menunjukkan ada orang di sana. Wanita muda itu menegaskan mereka tidak boleh lengah karena mereka tidak tahu Guil macam apa yang telah mengambil alih area tersebut. Sedikit lebih jauh ke depan, beberapa orang muncul, termasuk Xian Junli, ahli bedah kantor polisi Manhak. Pemuda dan gadis itu dibawa ke gedung polisi dan berhasil masuk bahkan saat membawa senjata. Berkat ahli bedah yang mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikiran. Di dalam, dia mengatakan bahwa 3 lantai ditunjuk untuk yang terluka tetapi mereka telah mencapai kapasitas maksimum dan mereka memiliki sedikit sumber air dan makanan. Masalahnya adalah lusinan orang datang setiap hari. Jadi, mereka telah mengirim tim patroli untuk mengumpulkan persediaan tetapi korban dari monster terus meningkat. Kemudian pria itu menunjukkan di mana keduanya akan tinggal dan menyerahkan tiket yang bisa digunakan untuk kamar mandi dan menerima makanan yang harus digunakan hanya sekali sehari karena sistem pipa di kamar mandi tidak lagi berfungsi dan tidak ada cukup air. Pemuda kita mengatakan tidak apa-apa dan petugas itu pergi sambil berharap keduanya beruntung. Mereka mulai mencari Junho dan di tengah proses ini mereka menyadari bagaimana ketertiban tidak ada di tempat itu. Karena di mana polisi tidak hadir, kekerasan merajalela. Setelah beberapa jam tanpa hasil, Kam mencoba untuk tetap optimis. Beberapa petugas polisi lewat berkomentar betapa lelahnya mereka dengan semua ini. JN muncul dengan makanan dan berkata dia belum melihat tanda-tanda si kecil. Kemudian bertanya apakah mereka akan pergi keesokan harinya. Membantah, protagonis mengatakan dia ingin tinggal sedikit lebih lama dan memenuhi misi yang muncul sebelumnya karena jika kantor polisi menjadi tempat yang lebih layak huni, dia akan mendapatkan poin pencapaian. Wanita muda itu mengatakan bahwa poin-poin ini diberikan kepada raja dan bahwa misi ini biasanya hanya muncul di tahap akhir liga. Meski merasa aneh, pemuda kita mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan membutuhkan poin itu, jadi dia akan melakukan apapun yang diperlukan meskipun dia belum menjadi raja. Lalu dia menyatakan bahwa lebih baik tinggal di sana dan menggunakan informasi yang tersedia daripada pergi keluar dan berisiko kehilangan Junho untuk selamanya. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum mereka bertemu dengan penguasa tempat itu. Pada hari kedua, Xianjia menyadari bahwa salju semakin tebal dan mengatakan mereka harus segera mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Seorang petugas polisi mengatakan bahwa tim pengintai telah berkumpul di luar, namun jumlah mereka tetap sedikit. Tiba-tiba, sang protagonis dan gadis pendekar pedang muncul dan bertanya apakah mereka bisa menjadi sukarelawan. Kita dibawa ke malam sebelumnya saat Sam sedang berlatih di luar bersama sekutunya. Setelah mengalahkannya sekali lagi, wanita muda itu mengatakan dia berencana melatihnya sebelum artefak itu muncul. Namun dia tidak mengerti mengapa dia ingin belajar bertarung di tengah malam. Pemuda itu menjelaskan bahwa alasannya adalah karena keesokan harinya mereka akan menjadi sukarelawan untuk membantu membawa lebih banyak makanan dan membuktikan nilai mereka agar layak berbicara dengan sang penguasa. Namun untuk itu, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan penuh semangat, gadis itu mengatakan dia menyukai semangat pemuda tersebut. Dan begitulah mereka kembali berlatih. Kembali ke saat ini, kita melihat salah satu sukarelawan bertanya apakah salju akan pernah berhenti. Tiba-tiba, ular muncul dari balik salju, tetapi JN dengan cepat membuat lingkungan kembali aman. Pemuda kita mendekat dan meminta pria itu untuk melepaskan resleting dari pakaiannya agar tidak menarik perhatian. Sambil berpikir, sang ahli bedah mengatakan bahwa berkat keduanya akan memungkinkan untuk menjelajah sedikit lebih jauh dari stasiun untuk mencari makanan. Kemudian dia mengumumkan bahwa hari itu, semua orang akan menuju ke jalan pertama Anyang yang berada di area yang dipenuhi makanan dan
pemakaian. Masalahnya adalah beberapa guild telah bertarung untuk menguasai tempat tersebut. Hal ini menarik perhatian para monster, menjadikan jalan itu lokasi yang tak tertembus. Dengan cepat, kelompok tersebut berhasil masuk dan mulai membersihkan semua yang mereka lihat di depan mereka, termasuk paket makanan yang sudah kedaluarsa. Sambil tersenyum, Lee memberitahu Kang bahwa dia menaruh harapan padanya dan temannya, tetapi sepertinya mereka berdua telah melakukan keajaiban. Pemuda kita mengatakan dia senang membantu dan hampir tidak bisa membayangkan apa yang telah dilalui polisi akhir-akhir ini. Karena pencarian ini, terjadi peningkatan pasokan makanan. Dan meskipun kecil, itu cukup untuk mengangkat semangat semua orang yang membutuhkan sampai ke titik di mana lebih banyak orang ingin menjadi sukarelawan. Terlebih lagi, sejak keduanya bergabung dengan kelompok tersebut, tidak ada lagi korban jiwa. Selama pencarian lain, sang ahli bedah menyarankan mereka mampir ke satu tempat lagi untuk memanfaatkan jumlah tenaga kerja. Semua orang menuju ke restoran Iga, yang meskipun tidak terlalu berantakan, memiliki beberapa mayat yang berserakan di lantai. Seorang pria berteriak bahwa dia menemukan daging. Melihat mayat-mayat tersebut, pemuda kita menyimpulkan bahwa siapapun yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan makhluk dengan banyak gigi. JN mengungkapkan bahwa dia pernah melihat itu. Sebelumnya, sementara sukarelawan lain merayakan jumlah daging segar yang mereka temukan. Tiba-tiba, seekor monster yang tampak muncul dari dinding muncul. Orang-orang mulai berteriak dan berlari, tetapi gadis pendekar pedang itu memerintahkan semua orang untuk tetap diam. Makhluk itu menjadi tidak terlihat lagi dan menghilang. Dan wanita muda itu menegaskan bahwa siapapun yang ingin tetap hidup harus tetap diam karena lantai tempat itu bisa jadi merupakan lidah monster tersebut. Seorang wanita bertanya apa artinya itu. Sambil menjelaskan, Jai mengatakan bahwa itu adalah kura-kura buaya yang mengintai dengan mulut terbuka, menunggu seseorang menginjak lidahnya. Kemampuan kamuflase Dudu membuat sulit untuk mengetahui di mana posisinya dan tidak peduli seberapa kecil atau besarnya objek tersebut, termasuk dinding dan langit-langit. Selain itu, makhluk tersebut memiliki banyak kesabaran dan bisa tetap berada di tempat yang sama selama berabad-abad sampai menangkap mangsanya, yang berarti mereka berada di tengah ladang ranjau. Hyung Jun mengatakan bahwa dalam kasus ini, dia akan menjadi umpan karena dialah yang memimpin mereka ke tempat itu. Kang mengatakan dia menentangnya dan mengingatkan mereka pada mayat-mayat yang berserakan, yang menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu musuh di dalam. Dia mulai mengutak-atik jaketnya dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang perlu menjadi umpan. Mereka hanya perlu membuat tali kain dengan sesuatu yang kokoh diikatkan di ujungnya, meniru pancing agar mereka bisa mencapai pintu keluar. Kita mengetahui bahwa misi tersebut memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan dan butuh 1 jam hanya untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat. Setelah 3 jam, kelompok itu hanya berhasil mengambil 10 langkah, dan rasa lelah mulai terasa bersamaan dengan hawa dingin akibat jendela yang pecah. Tiba-tiba, seorang sukarelawan jatuh ke tanah dan tertangkap oleh salah satu kura-kura. Sambil berpikir, sang protagonis menatakan mereka masih memiliki sekitar 6 meter lagi untuk dilalui, yang berarti mereka harus melanjutkan selama beberapa jam lagi. Masalahnya adalah hawa dingin akan meningkat dan tidak ada apapun di sana yang bisa digunakan sebagai umpan. Jian mendekat dan meminta untuk mencoba bahkan tanpa kemampuan artefak. Melihat wanita muda itu menghunus pedangnya, pemuda kita mengatakan bahwa sebenarnya dia punya ide. Dia mengambil semua resleting yang telah dia simpan dan bertanya apakah nepenthes salju bisa mencapai lantai 4. Gadis itu menjawab ya. Dengan penuh semangat, pemuda itu mengatakan bahwa ketika dia memecahkan jendela, dia perlu melemparkan objek-objek tersebut. Kemudian Xian meminta semua orang untuk tetap pada posisi mereka, dan menggunakan benang kainnya, dia memecahkan kaca sambil berdoa agar idenya berhasil. Makhluk hijau dengan cepat muncul dan menampakkan kura-kura di dekat jendela, diikuti oleh beberapa yang lain. Dengan jalan yang bersih, sang protagonis memerintahkan semua orang untuk melompat, karena meski berada di lantai 4, salju seharusnya meredam jatuh mereka. JN menyadari bahwa pemuda itu akan tertangkap oleh makhluk hijau itu dan dengan cepat menyelamatkannya. Selain jatuh bersamanya di pangkuannya, sang ahli bedah mengatakan bahwa semua orang keluar dengan selamat berkat pemuda itu. Melihat nepenthes, sang protagonis mengatakan lebih baik mereka kembali saat makhluk itu teralihkan perhatiannya. Dari atas gedung, 2 orang mengamati kelompok tersebut. Salah satu dari mereka bertanya apakah ratu tidak akan tertarik pada pemuda pirang yang melompat lebih dulu. Kemudian 2 tersebut memberitahu sang pemimpin bahwa mereka menemukan pria yang layak berjalan dengan polisi Manhat. Suim Lee, pemimpin kelompok pencarian Guild Donghead pertama, mengatakan dia akan melapor kepada ratu. Guild kembali ke markas yang terletak di balai kota Nyang, dan kita melihat bahwa mereka biasanya mengambil tawanan. Di dalam, seorang wanita cemas melihat berapa banyak tawanan wanita yang dibawa timnya, kemudian mengklaim bahwa dia membutuhkan pria yang cukup baik untuk burung kecilnya yang cantik, merujuk pada seorang gadis muda yang terperangkap di dalam kotak kaca. Kita mengetahui bahwa wanita berambut pendek itu bernama Ji Supar, dan dia adalah penguasa guild tersebut. Pemimpin kelompok pencarian memasuki ruangan dan mengatakan dia telah mengawasi beberapa polisi Manhat yang mengintai di sekitar pohon pertama Nyang, tetapi sebelum mereka bisa menyerang, dia menyadari bahwa yang bertanggung jawab adalah seorang anak laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Setelah mendengar bahwa pemuda itu tampan, sang penguasa tersenyum dan mengatakan bahwa dalam kasus itu, mereka perlu menunjukkan bagaimana cara kerja di sana. Oleh karena itu, anak laki-laki itu harus membunuh semua polisi yang ditangkap dan mengirim mayat mereka kembali ke kantor polisi. Para tahanan di ruangan itu panik dan salah satu dari mereka mulai menangis sambil memohon nyawanya. Ju mengatakan bahwa ini bukan urusan pribadi, tetapi dia akan mati bagaimanapun juga karena dia memanggil namanya. Petugas polisi itu memohon pengampunan ratu, tetapi dengan cepat dieksekusi. Memegang wajah Lisebian, wanita itu mengatakan bahwa dunia di mana hanya kekuasaan yang cukup untuk membuat siapapun berlutut adalah
adalah dunia yang sangat indah. Pemuda itu bertanya apa yang dia lakukan dengan adiknya dan sang penguasa hanya mengatakan bahwa gadis muda itu pasti telah dipekerjakan di suatu tempat. Namun, jika dia patuh, dia akan bisa melihatnya. Ju naik ke tempat tidur dan memanggil Sebium. Mengetahui bahwa hukuman karena ketidakpatuhan adalah kematian, pemuda itu berdiri. Dengan tangan melingkari tubuhnya, wanita itu menyuruh Sun untuk mengirim kembali kepala polisi Manhat. Kita dibawa kembali ke kantor polisi di mana dua petugas polisi senang melihat tim pengintai kembali tanpa cedera. Seorang pria mendekat dan bertanya kepada Sersan apa yang mereka bawa kembali. Mengingat semua yang dilakukan Cheyenne untuk menjaga mereka tetap hidup, Shinong Jun mempertanyakan, apakah dia ingin bertemu dengan kepala polisi. Beberapa waktu kemudian, kita melihat mereka menaiki tangga. Sang protagonis berpikir dia tidak menyangka akan bertemu kepala polisi secepat itu. Dengan cepat, keduanya tiba di kantor. Di dalam, seorang pria berkomentar bahwa meskipun ada guil lain yang tidak diketahui di Anyang, jika mereka menghubungi markas, kelompok-kelompok tersebut tidak akan berada dalam bahaya. Ini adalah Gian Wupar, kepala kantor polisi. Im Ho Gil, seorang anggota kongres dari Anyang, bertanya apakah dia akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, kemudian menyatakan bahwa tidak masalah para penyintas mengeluh. Membatasi aktivitas adalah kebijakan terbaik. Penguasa guild Manhat pertama mengatakan bahwa jika dia menggunakan dekritnya, kepala barat mungkin akan mengetahuinya. Menginterupsi percakapan, Sang Sersan mengetuk pintu dan memasuki ruangan. Anggota kongres itu memberitahu kepala polisi bahwa mempekerjakan warga adalah hal yang mustahil. Setelah diskusi lebih lanjut, Lee akhirnya berhasil memperkenalkan sang protagonis dan menyatakan bahwa dia adalah bagian dari tim pengintai dan telah sangat membantu. Berpikir, Jenny menyimpulkan bahwa para atasan membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dan menawarkan diri untuk menjadi administrator sipil. Anggota kongres itu bertanya berapa usia pemuda itu. Pemuda kita mengatakan dia berusia 20 tahun dan dia putus sekolah untuk bekerja di bidang konstruksi. Inho mengatakan bahwa untuk menjadi administrator, dia membutuhkan banyak keterampilan seperti akuntansi dan logistik. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi anak itu untuk terus melakukan apa yang terbaik untuknya. Sang Sersan mencoba membalikan situasi tetapi disuruh diam. Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan jika dia diberi kekuasaan, sang protagonis berpikir sejenak dan tanpa menjawab bertanya apa alasan mengabaikan warga sipil sementara hanya menggunakan kekuatan polisi. Diu mengatakan ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap terkendali. Sementara orang tua itu mengatakan pemuda itu tidak akan bisa mengerti. Bahkan setelah mendengar penjelasan, Kang menyimpulkan bahwa dia benar dan bahwa orang-orang itu masih percaya dunia akan kembali normal. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak ingin disalahkan atas apapun. Dengan demikian, dia mengatakan bahwa menunggu tanggapan resmi dari pemerintah adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Namun, tidak banyak waktu yang tersisa dan segera makanan akan habis di semua kota, yang berarti tidak masalah jika mereka mempertahankan citra mereka sendiri karena cepat atau lambat semua orang akan mati kelaparan. Pemuda kita menegaskan bahwa dia akan membuktikan nilainya untuk mendapatkan kepercayaan keduanya sebagai tanggapan atas pertanyaan pertama. Dia mengatakan dia akan mengambil tanggung jawab penuh menggantikan polisi. Lee mengatakan pemuda itu tidak perlu sampai sejauh itu, tetapi sepertinya sudah terlambat karena dia memberitahu anggota kongres bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang, asalkan dia menerima otorisasi. Kedua pria itu tertawa dan menerima tawaran itu sambil berkomentar betapa beraninya pemuda itu dan bahwa dia layak untuk ditunjuk. Sang penguasa dengan cepat mengurus hal ini dan kan secara resmi menjadi administrator. Sambil berpikir, dia mengatakan bahwa jika dia bisa menjadi penguasa, menemukan Juno hanya masalah waktu. Inho mengatakan dia tidak punya keraguan anak itu akan berhasil. Jadi, dia ingin memintanya untuk mencari cara mengakhiri cuaca dingin. Pemuda kita mengatakan dia akan melakukannya. Kemudian, JN mengatakan bahwa sekarang dia seharusnya bisa menggunakan artefak tersebut. Sang protagonis mengaktifkannya dan menemukan bahwa dia sekarang memiliki bola tersebut yang memiliki kemampuan transportasi. Beberapa bola umum muncul, dan wanita muda itu mengatakan dia harus menganggapnya sebagai bola energi yang bergerak sesuai dengan pikirannya. Namun untuk mengembangkan item tersebut, pemuda itu perlu melatihnya. Kita mengetahui bahwa sebuah artefak membutuhkan dua kemampuan utama. Yang pertama adalah imajinasi dan yang kedua ketahanan mental, yang menentukan berapa lama pengguna dapat mempertahankan artefak tersebut. Inilah alasan mengapa gadis itu juga tidak dapat menggunakan kemampuannya dalam waktu lama. Dalam hitungan detik, Chen belajar bagaimana melakukannya seperti di kehidupan masa lalunya. Jai mengatakan bahwa dalam kasus ini, mereka harus mendiskusikan hal-hal yang dia peroleh sebagai administrator yang mencakup seorang sekretaris, Sugan Kim, yang memasuki ruangan, membawa daftar teknisi yang diminta sang protagonis. Kam meminta anak itu untuk mengumpulkan semua orang di lantai pertama untuk mulai membangun ketel uap yang akan berfungsi untuk mengakhiri hawa dingin. Di lantai pertama, sang protagonis melakukan panggilan. Setelah mendengar namanya, John memperkenalkan diri dan bertanya tentang apa pertemuan itu. Sang sekretaris meminta pria itu untuk menyingkir karena administrator akan menjelaskan semuanya nanti. Sambil berpikir, teknisi itu menyimpulkan bahwa pemuda itu pasti hanya orang lain yang mencari kekuasaan. Setelah mengidentifikasi semua orang, pemuda kita mengatakan bahwa mulai hari itu mereka akan mulai membangun ketel uap. Karena alasan ini, dia juga mengelompokkan mereka berdasarkan spesialisasi. John bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir ada cukup gas atau listrik untuk melakukan itu dan mengklaim bahwa bahkan jika ada, tidak banyak radiator yang terpasang di kantor polisi yang membuatnya mustahil untuk memanaskan seluruh ruangan. Kang mengatakan fokusnya bukan untuk memanaskan seluruh kantor polisi, hanya lantai hunian. Semuanya tanpa perlu merusak beton karena rencananya adalah menggunakan pipa dari bangunan tetangga dan memasang ketel uap di atas tanah. Teknisi
teknisi mengatakan bahwa meskipun demikian, perlu untuk memanaskan air dan memompanya melalui sistem dan untuk itu diperlukan energi listrik. Sang protagonis menegaskan bahwa ada cukup banyak orang untuk mencairkan salju dan menyalurkan air melalui pipa dan bahkan jika itu membutuhkan ratusan orang, mereka perlu memberikan yang terbaik jika mereka tidak ingin mati kedinginan. Pria itu menyimpulkan bahwa rencananya tidak sepenuhnya mustahil karena hanya perlu mengatur uap dengan benar. Melanjutkan, sains mengatakan dia hanya akan bisa melakukannya dengan bantuan semua teknisi. Karena alasan ini, dia ingin meminta mereka untuk membantunya. Sang sekretaris mengatakan anak itu tidak perlu meminta apapun, cukup berikan perintah. Kita mengetahui bahwa para teknisi memiliki ide serupa beberapa waktu lalu, tetapi kepala polisi memblokirnya. Karena ini, mereka memutuskan untuk membantu, meskipun itu konstruksi yang rumit. Sambil merenung, sang protagonis mengatakan bahwa jika mereka bisa membuat sistem ketel, mereka bisa melakukan lebih banyak lagi. Ki mengatakan apa yang dilakukan anak itu luar biasa. Berbalik, dia bertanya apakah ada tawanan di kantor polisi. Untuk membantu pekerjaan, sekretaris mengatakannya, dan dengan cepat keduanya tiba di ruang bawah tanah tempat sel berada. Para tahanan mulai berteriak memohon untuk dibebaskan. Dengan senter, Chene mencoba menemukan seseorang yang berguna sampai tiba-tiba Myeon Jin Chai, mantan wakil pemimpin Black Dragon Guild, menyuruhnya pergi dari sana jika dia tidak berniat membebaskan mereka. Terungkap bahwa pria itu dipenjara karena penyerangan berat dan memiliki catatan 8 hukuman sebelumnya. Sang protagonis mendekat dan bertanya apakah penjahat itu mempercayai kekuatannya sendiri. Sambil tertawa, pria itu mencengkeramnya melalui jeruji dan bertanya mengapa dia ingin tahu itu. Sambil berpikir, pemuda kita menyimpulkan bahwa pria itu memang sangat kuat dan menyatakan dengan lantang bahwa dia akan melepaskannya selama dia setuju untuk bekerja sama. Kita melihat bahwa rencananya adalah membentuk kelompok petarung yang tidak takut menghadapi monster dan musuh. Stian memberitahu sekretaris bahwa dia akan bertanggung jawab mengawasi para narapidana. Trai mengatakan bahwa tampaknya kekuasaan telah membuat anak itu besar kepala dan menolak untuk membantu. Tidak terganggu, sang protagonis mengatakan dia mengenal seseorang yang lebih kuat darinya dan bertanya apakah pria itu tidak punya alasan untuk tetap di sana karena dia bisa saja membunuhnya tetapi tidak melakukannya dan tampaknya cukup stabil secara mental. Saat dia pergi, pemuda itu mengatakan dia punya waktu sampai hari berikutnya untuk memutuskan. Kim bertanya mengapa bosnya memilih pria itu di antara begitu banyak orang. Pemuda kita memberitahu anak muda itu untuk tidak khawatir karena dia memiliki tindakan pengamanan dan mengungkapkan bahwa dia merekrut penjahat itu karena dia merasa dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan mulai saat itu. Keesokan harinya, Kam meminta agar jumlah pengintai ditingkatkan. Saat mengunjungi lantai, dia memikirkan kasus orang yang mati karena kedinginan dan menyimpulkan bahwa dia tidak punya banyak waktu. Saat suhu turun sedikit lebih rendah setiap hari, menyebabkan tingkat kenyamanan warga sipil menurun 1%. Menyerahkan kertas kepada sekretarisnya, pemuda itu memintanya untuk membuat daftar semua orang yang bisa bekerja tanpa memandang usia atau jenis kelamin dan mengirimkannya keesokan harinya. Kita kembali ke kantor penguasa di mana wakilnya mempertanyakan apa yang dilakukan pemuda itu di sana jika dia sudah memiliki otoritas penuh, bahkan atas para narapidana. Sang protagonis mengungkapkan rencananya untuk membuat ketel uap dan mengatakan perlu membatasi akses publik ke area tertentu untuk mengurangi risiko kerusakan selama konstruksi. Jadi dia akan membutuhkan bantuan untuk memindahkan seluruh lantai. Sambil tersenyum, Inho menyatakan bahwa karena pemuda itu telah mengambil tanggung jawab atas segalanya, dia memiliki izin untuk menggunakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebelum meninggalkan ruangan, sang protagonis berpikir betapa tidak masuk akalnya para pria duduk di sana minum tanpa melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Kim menunjukkan data yang dia peroleh dan mengatakan ada 410 orang yang bisa bekerja sebagai tenaga kerja. Sang protagonis berbalik dan bertanya kepada John Cole apakah jumlah itu cukup. Sambil tersenyum, dia mengatakan itu lebih dari cukup. Sekretaris merasa lega akhirnya bisa beristirahat. Namun pemuda kita menyuruhnya untuk membuat tabel dengan semua 856 warga sipil dan melacak status mereka berdasarkan tanggal dan kategori kerja karena para pekerja perlu dikompensasi. Tanpa menunggu jawaban dari pemuda itu, sang protagonis mengatakan dia mengandalkannya. Di luar, Chene memberitahu semua orang tentang rencana pembangunan ketel uap dan menyatakan bahwa tidak perlu mencari bahan yang diperlukan. Seorang pria bertanya mengapa mereka harus mendengarkannya jika polisi mengatakan mereka akan mengurus semuanya. Memulai keluhan, Kam mengatakan bahwa melakukan ini perlu untuk menjaga mereka tetap hidup dan mengambil botol soju yang dia curi dari kantor. Dia mengatakan bahwa titik beku minuman itu adalah 0 derajat yang berarti botol itu akan membeku hanya dalam 2 minggu. Itu akan saat mereka bisa tidur dan tidak pernah bangun lagi. Jadi, dia membutuhkan semua tenaga kerja yang tersedia. Sang protagonis mengungkapkan bahwa dia ingin tetap hidup demi adiknya dan menyatakan bahwa dia tahu semua orang di sana pasti punya alasan untuk hidup. Kata-katanya akhirnya meyakinkan orang banyak dan para teknisi mulai mengumpulkan orang untuk mulai mencari. Sambil berpikir, JN mengatakan bahwa anak itu mulai terlihat sedikit seperti dirinya di masa lalu. Kita mengetahui bahwa mulai hari itu kelompok-kelompok berjalan di sekitar kota mencari pipa sementara tim lain yang dipimpin oleh para teknisi mulai membangun ketel uap. Seminggu berlalu dan John menyimpulkan bahwa dalam 7 hari semuanya akan siap. Tiba-tiba sebuah pesan muncul mengumumkan bahwa status dingin telah dinaikkan ke level 2. C muncul di layar dan mengumumkan bahwa suhu saat ini adalah 4 derajat Fahrenheit di bawah 0 dengan suhu angin -30. Jadi semua orang harus berhati-hati agar tidak masuk angin dan ingatlah bahwa pelukan menjaga orang tetap lebih hangat. Salah satu sukarelawan mengatakan
mengatakan lebih baik mereka mengakhiri hari dan kembali untuk menghindari mati kedinginan. Kita melihat bahwa seorang anak tidak bisa lagi bertahan dan orang lain mulai jatuh. Kim memberitahu sang protagonis bahwa sampai saat itu mereka memiliki 37 korban jiwa dan 272 warga sipil dalam kondisi kritis. Sambil berpikir, pemuda itu menyimpulkan bahwa pada tingkat ini semua orang akan mati sebelum ketel uap selesai. Jadi, dia meminta sekretarisnya untuk mempekerjakan orang tua dan anak-anak karena mereka membutuhkan semua tenaga kerja yang tersedia. Namun, alih-alih memberikan tugas berat, seorang pemuda seharusnya meminta orang-orang ini merebus air dan membagikan botol kepada para pekerja untuk membantu menjaga suhu tubuh mereka. Selain itu, perlu untuk membangun gua di salju dan menyalakan api sehingga pekerja di luar bisa menghangatkan diri setiap jam. Kita melihat bahwa JN adalah orang yang mengambil bagian pekerjaan ini. CN bertanya kepada teknisi apakah mungkin untuk menyelesaikan pembangunan ketel uap dalam 3 hari. Sang teknisi mengatakan dia akan melihat apa yang bisa dia lakukan dan menyatakan bahwa mungkin saja jika proses perakitan disederhanakan. Chai muncul dan bertanya-tanya mengapa seorang anak laki-laki menjadi administrator. Terungkap bahwa beberapa hari yang lalu, pemuda kita mengunjunginya di selnya untuk mengetahui apa jawaban untuk keluar dari bilik itu. Pria itu setuju untuk bekerja sama selama dia menerima sebungkus rokok per hari. Jadi, mereka berdua membuat kesepakatan. Tetapi jika narapidana itu melanggar aturan, dia akan segera kembali ke penjara. 3 hari kemudian, para pekerja menghubungkan pipa ke tangki air. Sambil berpikir, sang protagonis mengatakan bahwa semua orang telah melakukan apa yang mereka bisa, tetapi jika tidak berhasil, semuanya akan berakhir. Saatnya tiba untuk menyalakan ketel uap dan dia meminta agar semua kayu bakar yang ditemukan digunakan. John K. menyalakan pemantik api dan memulai prosesnya. Kita mengetahui bahwa 4 hari yang lalu, istri pria itu mati membeku dan kemarin lusa, cucunya juga meninggal. Baru kemarin, putra dan istrinya meninggalkan stasiun dan dia memutuskan untuk tetap tinggal. Berpikir lebih baik mati di sana daripada menghentikan mereka. Di tengah kenangan sedih ini, teknisi itu mulai merasakan panas di tangannya. Dan semua orang mulai merayakan fakta bahwa konstruksi tersebut berhasil. Sang wakil dan penguasa senang dengan kemajuan tersebut. Sambil berpikir, Chai bertanya-tanya apakah dia sekarang harus bekerja sungguhan. Ketika ditanya, sang protagonis menyimpulkan bahwa satu-satunya yang tersisa adalah memecahkan masalah makanan. Ini berarti pendekatan yang berbeda perlu diadopsi. Dia mengumumkan bahwa pemberhentian berikutnya adalah di stasiun Anyang. Kita dibawa ke lokasi di mana monster kolosal meninggalkan mayat berserakan di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, Inho berkomentar bahwa sang protagonis benar-benar berkah karena telah membangun ketel uap dan mempekerjakan warga sipil. Membuka minuman, Park mengatakan dia dulu bertanya-tanya mengapa kiamat harus terjadi selama masa jabatannya. Tapi sekarang, dia tidak melihat masalah di dalamnya atau dalam meninggalkan. Segalanya di tangan anak itu. Kita kembali melihat pemuda kita, menjelaskan mengapa dia ingin pergi ke stasiun Nanyang. Menurutnya, karena semakin sulit mencari makanan di dekat stasiun dan mengirim sukarelawan memiliki batasnya. Rencananya adalah memelihara monster seperti ternak. Orang-orang tidak menyukai ide tersebut dan Kim bersiap untuk menunjukkan data. Tetapi seorang pria mengklaim bahwa ada monster raksasa di stasiun dan tidak aman untuk pergi ke sana. Sang protagonis mengatakan bahwa sebenarnya ini bahkan lebih baik karena makhluk besar akan memberi makan ratusan orang. Ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemui musuh di sepanjang jalan, pemuda itu meminta mereka untuk mempercayainya. Di luar, Qianju memperingatkan bahwa akan butuh beberapa waktu untuk membersihkan jalan, tetapi dia dengan cepat mengetahui bahwa San memiliki rencana lain yang terdiri dari bepergian di atas bangunan. Seorang wanita meminta bantuan Sai, tetapi dia mengatakan dia bukan pengasuh siapapun. Sambil berpikir bahwa dia hanya di sana karena dia ingin pergi tetapi akhirnya menjadi bagal pengangkut. Tidak melihat monster apapun, pria itu merenungkan apakah ide yang baik untuk mengambil persediaan saat semua orang tidur dan pergi karena di tengah-tengah dunia telah hancur dalam kiamat. Sudah sewajarnya pria seperti dia mengambil kendali. Terungkap bahwa tujuannya adalah menemukan pemimpin geng lamanya dan menyatukan kelompok itu kembali. Namun, saat mata sang bandit melihat monster di stasiun, ia memutuskan untuk menunda rencananya. Orang-orang mulai panik, tetapi segera menyadari bahwa mereka harus tetap diam. JN mengatakan bahwa dengan pendengaran yang mengerikan, monster itu pastilah seekor ogre. Kang tersenyum dan berkata bahwa makhluk itu sempurna, bukan sebagai makanan, melainkan sebagai senjata, karena mereka membutuhkan kekuatan bersenjata untuk mencegah kemungkinan serangan dari guild lain sebelum pengepungan putaran pertama terulang, terutama karena mereka tidak tahu berapa banyak atau jenis pengguna artefak apa yang ada di luar sana. Sambil berpikir, ia menyimpulkan bahwa ia perlu mengetahui segala hal tentang ogre. Beberapa hari kemudian, pemuda kita melanjutkan penyelidikannya, dan ia mengatakan bahwa 4 ogre yang ia identifikasi hingga saat itu selalu kembali ke stasiun pada malam hari, yang berarti pasti ada sesuatu di ruang bawah tanah. Ia memperingatkan sang bintang pedang bahwa ia akan melihat makhluk-makhluk itu lebih dekat. Chai muncul dan berteriak bahwa itu bukan ide yang baik, menolak untuk menemani duo tersebut dalam penjelajahan. Ia berdalih dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan maut. Ketika ditanya apakah pemuda itu melepaskannya hanya karena menginginkan keledai pemikul beban, ia menerima jawaban bahwa memang itulah masalahnya. Sang protagonis juga menyebutkan
mengatakan bahwa ia tahu pria itu akan melarikan diri pada tanda bahaya pertama. Oleh karena itu, ia hanya akan memperingatannya sekali bahwa jika ia ingin tetap berada di Guild, ia harus mengikuti perintahnya. Dua itu berjalan pergi dan mengabaikan permintaan sang bandit untuk menunggu. Setibanya di pintu masuk lubang, JN bertanya apa keinginan sekutunya terhadap Mayan Jun. Pemuda kita mengatakan bahwa ia sedang menguji temperamen pria itu karena ia membutuhkan seseorang yang akan melakukan apapun yang ia minta. Kemudian ia bertanya apakah gadis itu yakin bahwa Ogre tidak bangun di malam hari. Ia menjawab ya dan bahwa makhluk-makhluk itu hanya bangun saat matahari terbit. Maka tanpa basa-basi lagi, keduanya memasuki sarang musuh. Setelah beberapa saat, JN mendengar suara berisik dan mengatakan sepertinya itu berasal dari ruang bawah tanah. Dengan senter di tangan, mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu. Di tengah jalan, sang protagonis memperhatikan betapa langit-langitnya reta akibat keluar masuknya monster, dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka ingin tinggal di tempat yang sempit seperti itu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu dan menyinarinya dengan senter, menemukan tumpukan mayat yang merupakan bagian dari stok makanan makhluk itu. Saat mendekat, pemuda itu menyadari bahwa lebih banyak kerangka yang muncul. Ini hanya bisa berarti bahwa musuh sudah sangat dekat. Gadis muda itu mengatakan bahwa ia bisa menyerang monster-monster itu dan mereka tetap tidak akan terbangun. Mempercayai hal ini, pemuda kita mulai memanjat salah satu tubuh Ogre dan setelah mencapai posisi lebih tinggi, ia berkata bahwa seperti dugaan, ada lebih dari satu. JN meminta sekutunya untuk berhati-hati di sekitar area mata makhluk itu. Melihat jam, sang protagonis menyimpulkan bahwa ia punya waktu hingga jam 3 pagi untuk mencari tahu cara menjinakkan binatang-binatang itu. Setelah beberapa menit, kita melihatnya menguji ketahanan kulit musuh dan menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan regenerasi serta tampaknya tidak merasakan sakit. Mengamati pemuda itu dari kejauhan, gadis muda itu teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, tidak ada yang terpikir untuk mendomestikasi Ogre, dan ia bertanya-tanya apakah kepulangannya telah mengubah peristiwa yang ada. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan dua itu mencoba memahami apa yang terjadi. Sambil memberikan perhatian pada apakah monster-monster itu tetap tidur, pemuda kita berkata bahwa ia mulai berpikir tidak sepadan untuk mengubah makhluk-makhluk itu menjadi senjata. Tiba-tiba, sebuah sekrup terlepas dari langit-langit dan sesuatu membuat pemuda itu kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Di tanah, ia mempertanyakan apa yang terjadi. Dan saat ia melihat ke depan, ia melihat Jahu memotong tangan Ogre yang hendak memukulnya. Di tengah pertempuran, gadis muda itu akhirnya terkena pukulan dan pedangnya patah. Kita melihat lengannya hancur berkeping-keping karena tubuhnya masih manusia biasa. Saat ia jatuh, sang protagonis berteriak dan segera menyadari bahwa makhluk itu tidak bangun. Ia hanya berubah posisi saat tidur. Meski begitu, ia menyimpulkan bahwa gerakan itu terlalu cepat untuk sekadar berbalik badan dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Masalahnya adalah temannya jatuh tepat di tengah-tengah musuh. Ia mulai merasa bersalah dan dengan tangan gemetar menyatakan bahwa ia akan menyelamatkan gadis muda itu bagaimanapun caranya. Setelah menenangkan diri, ia berhasil meraih JN dan mulai memanjat untuk kembali keluar, berdoa agar bisa menyelesaikan semua ini sebelum matahari terbit. Tanpa pilihan lain, pemuda itu menggunakan pisaunya sebagai alat bantu panjat. Namun beberapa saat kemudian, ia akhirnya jatuh bersama gadis itu. Matahari mulai terbit dan Kam bertanya-tanya apakah ide yang baik untuk bersembunyi di antara mayat-mayat lainnya. Namun, semuanya sudah terlambat karena seekor Ogre membuka matanya. Sambil bangkit, makhluk itu tersenyum sementara sang protagonis secara mental meminta maaf kepada Chuno karena tidak bisa menemukannya. Demi keberuntungan, pemuda kita, Jahui terbangun dan mencegah serangan monster itu. Pemuda itu memanggilnya dan bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, lalu menemukan bahwa sekutunya memiliki keterampilan yang disebut malaikat pelindung yang berfungsi semata-mata untuk melindunginya. Sambil berpikir, ia bertanya-tanya apakah ini alasan mengapa ia bisa bergerak meski pingsan dan apa artinya dia adalah penerima manfaatnya. Mengabaikan segalanya, sang protagonis berkata ia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Maka, ia memerintahkan gadis muda itu untuk melindunginya dari para Ogre. Dengan patuh, ia mengangkatnya dan mulai terbang. Di luar, sang protagonis berteriak bahwa itu sudah cukup dan mereka harus kembali ke stasiun. Sebuah pesan muncul memberitahukan bahwa tubuh malaikat pelindung telah mencapai batasnya dan mode tidur akan dimulai untuk regenerasi fisik. Dengan itu, pria tersebut mulai terjatuh. Beberapa saat kemudian, pemuda itu bangun dan bertanya-tanya di mana dia berada. Segera menyadari bahwa tempat ini adalah ruang kesehatan stasiun. Seorang wanita mendekat dengan botol air dan mengatakan bahwa ia dibawa bersama JN oleh Chai yang berlari ke stasiun segera setelah melihat kilatan cahaya besar. Pemuda kita menyadari bahwa ia tidak sadarkan diri selama sehari penuh, tetapi pada akhirnya baik dia maupun gadis itu akan baik-baik saja. Ia teringat kemampuan malaikat pelindung dan bertanya-tanya penguasa macam apa dia di masa lalunya hingga memaksa seseorang melindunginya bahkan saat tidak sadar. Saat meninggalkan ruangan, pemuda itu berhadapan dengan beberapa warga sipil yang senang akan kesembuhannya, mengungkapkan bahwa mereka sangat khawatir saat melihatnya jatuh terperosok dari langit. Sang protagonis dengan canggung berterima kasih kepada mereka karena ia tidak terbiasa dengan perhatian semacam itu. Kim muncul dan meminta maaf atas gangguan tersebut, menyatakan bahwa bosnya perlu melihat sesuatu. Di luar, seekor makhluk membawa di tanduknya sisa-sisa petugas polisi lain yang telah menghilang. Penasaran, Pulu mengatakan bahwa ini adalah deklarasi perang dan serangan terhadap keadilan itu sendiri. Sambil gemetar, ia memegang catatan yang dikirim oleh Ju, yang mengatakan bahwa ini adalah hadiah atas semua kerja keras polisi. Berpikir secara ilmiah, ia berkata bahwa sepertinya kelompok itu berhasil menjinakkan monster, yang berarti mereka tahu apa yang mereka lakukan dan sedang bersiap untuk mengalahkan guild lain. Sambil berbalik, ia meminta sekretarisnya untuk segera mengadakan pertemuan dengan kepala polisi. Dengan berteriak, "Sang
Sang penguasa memerintahkan anak buahnya untuk membentuk satuan tugas guna menangkap sampah-sampah dari Donghak. Pemuda kita mendekat dan berkata bahwa pria itu tidak boleh menyerah pada provokasi musuh. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, ia dihentikan oleh sang kepala polisi yang menyuruhnya diam dan mengikuti perintah. Yellen Park menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan bandit-bandit itu bebas tanpa hukuman, bahkan jika dunia telah berubah menjadi neraka. Sang protagonis menyimpulkan bahwa pria itu lebih bodoh dari yang ia duga. Di tempat lain, kita melihat dua orang bersemangat menemukan asap mengepul dari cerobong asap. Mengamati semuanya dari atas stasiun, Kang berpikir bahwa guil musuh pasti memiliki banyak pengguna artefak, yang berarti satu langkah salah bisa membunuh semua orang. Trai mendekat dan bertanya apa yang diinginkan pemuda itu untuk ia lakukan. Mengungkapkan kemudian bahwa pergi sendirian bukanlah tugas yang mudah, dan ia memutuskan untuk menerima kesepakatan yang diajukan beberapa waktu lalu. Sang protagonis berkata ia butuh seseorang untuk melakukan apa yang ia katakan tanpa bertanya. Sambil tersenyum, sang preman berkata ia hanya butuh kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya ia sebagai karyawan. Pemuda kita suka dipanggil bos dan berkata akan segera memberinya misi. Kita dibawa ke wilayah guild kedua Oge di mana Jisoo berkata bahwa benda daun ini sangat indah karena memungkinkannya melakukan apapun yang ia mau atas nama kebebasan. Selanjutnya, wanita itu menyatakan bahwa ia akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya dan mengungkapkan bahwa setelah mengambil alih Oji, ia akan mengincar stasiun Manhat. Beberapa hari kemudian, warga sipil bertanya-tanya mengapa panggilan itu memakan waktu lama. Park muncul dan berteriak bahwa ia memiliki pengumuman untuk disampaikan. Ia mengungkapkan kepada semua orang apa yang terjadi dan mengatakan perlu untuk membalas para bajingan Donghak dengan cara yang sama. Namun, para petugas kewalahan dan ada batasan untuk apa yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, idenya adalah membentuk pasukan polisi yang terdiri dari warga sipil. Seorang pria tua yang kedinginan jatuh ke tanah dan cucu perempuannya mencoba membantunya tetapi dihentikan oleh seorang petugas yang mengatakan tidak ada yang boleh masuk sampai kepala polisi selesai bicara. Masih berteriak, sang penguasa meminta orang-orang untuk bergabung dengannya guna menunjukkan kekuatan rakyat Korea. Tidak ada yang suka dengan apa yang mereka dengar. Sambil berpikir, pria itu bertanya-tanya mengapa tidak ada yang melangkah maju, padahal ia sudah menyediakan makanan dan tempat tinggal. Mengklaim tidak ada pilihan, Jianlu mengeluarkan dekret yang memaksa semua orang untuk membantunya dengan rencananya dan mengatakan siapapun yang tidak patuh akan dijebloskan ke penjara. Di tengah kekacauan, Kang menyimpulkan bahwa sang penguasa tidak akan bisa menyerang Donghak dengan segera. Mendekat, John berkata ia ingin tahu mengapa kepala polisi mendadak gila dan bertanya apakah tidak ada cara untuk berbicara dengan musuh, alih-alih memulai perang. Ketika ditanya apakah ia ingin menjadi penguasa, sang protagonis menjawab tidak dan lebih baik percaya saja pada sang kepala polisi karena ia pasti punya alasan tersendiri. Keesokan harinya, kita melihat warga sipil mengeluh karena harus berlatih dalam cuaca dingin. Sambil tetap mengamuk, Park berkata bahwa pelatihan perang bukanlah lelucon dan mulai hari itu, pasukan polisi sipil akan bergabung dengan tim pengintai. Berpikir, Qiantran berkata ia tidak yakin ini akan berhasil dan menyimpulkan sesuatu yang tertulis dalam surat itu pasti telah membuat sang kepala polisi gila. Mengingat nama Ju, ia berkata bahwa mereka berdua pasti telah bertarung dan sekarang semua orang akan menanggung akibatnya. Untungnya, Cheyenne tampaknya memiliki rencana yang melibatkan pembangunan jembatan agar semua orang bisa mencapai stasiun manapun dengan aman. Di kantor, Inho bertanya apakah memulai perang tidak terlalu berlebihan dan menegaskan bahwa sang penguasa setidaknya harus memperingatkannya sebelum melibatkan warga sipil yang tidak siap. Pria itu tampaknya tidak mendengarkan si patua karena ia fokus pada wanita yang menyajikan minuman. Sambil tersenyum, ia berkata ia harus membawa bantuan dan meminta wanita muda itu mengisi gelasnya. Sang wakil berkata mereka bisa meminta unit pasukan khusus untuk meresmikan operasi tersebut. Namun, Gianwu bertanya apakah ia masih belum mengerti bahwa dunia sedang berakhir dan menegaskan bahwa ia hanya membiarkannya bertindak sebagai pemimpin agar jika dunia kembali normal, yang tidak akan terjadi, menggunakan hak istimewanya sebagai penguasa adalah solusi terbaik. Sambil menyalakan rokok, sang kepala polisi memikirkan percakapan yang ia lakukan dengan Cheyenne. Terungkap bahwa pemuda itu mencari cara untuk menjinakkan ogre yang tinggal di stasiun agar mereka bisa menggunakan makhluk itu sebagai senjata perang. Mendengar bahwa lebih banyak orang dibutuhkan untuk tugas tersebut, pria itu berkata ia akan menyediakan orang sebanyak yang diinginkan pemuda itu. Kembali ke masa sekarang, ia menyatakan bahwa melihat seseorang yang begitu mudah bekerja keras adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, mulai saat itu, sang wakil juga harus membuktikan kemampuannya. Di ruang kesehatan, Zhao akhirnya bangun dan kesal karena telah dikalahkan oleh seekor ogre. Sambil berpikir, ia bertanya-tanya apa yang terjadi setelah ia meninggalkan sarang bersama Kang. Dan setelah menemukan pemuda itu, ia mempertanyakan alasan pelatihan tersebut. Pemuda kita berkata ia memikirkan rencana baru dan memintanya untuk menutup pintu karena ia akan membicarakan hal-hal yang bukan bagian dari misi. Setelah percakapan tersebut, ia pergi memeriksa kemajuan pembangunan jembatan dan apakah ada yang bisa ia bantu. Seorang pemuda mengatakan bahwa sejak kepala polisi membentuk pasukan polisi sipil, tenaga kerja berkurang. Sambil tersenyum, sang protagonis menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan situasi ini. Kita kembali ke masa lalu dan menemukan bahwa rencananya adalah untuk menggulingkan sang penguasa dari kekuasaan dan menemukan Juno sebelum perang benar-benar dimulai. JN setuju untuk berpartisipasi dalam rencana tersebut dan bertanya apa langkah selanjutnya. Menjelaskan, pemuda kita berkata mereka tidak bisa menyingkirkan Park segera karena pria itu memiliki banyak
banyak otoritas atas para penyintas putaran pertama. Dengan demikian, perlu untuk menghancurkan kepercayaan orang-orang padanya dan menunjukkan bahwa tidak ada yang aman di bawah komandonya. Sementara itu, pemuda itu akan membangun pengaruhnya sendiri untuk menyatukan warga yang tidak puas secara bertahap. Terungkap bahwa bagian terakhir ini akan dilakukan oleh Chai. Sementara itu, sang bintang pedang akan melindungi sang protagonis dan membantunya dengan pelatihan Ogre. Jadi, saat mereka memiliki cukup dukungan, mereka akan melakukan mogok kerja. Namun, sampai saat itu, sang kepala polisi tidak boleh mencurigai apapun. Kembali ke masa sekarang, Jeffy berpikir tentang betapa mengesankannya pemuda itu yang selalu berpikir jauh ke depan. Di kantor, Ka menjelaskan kepada Jiang Wu mengapa ia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, dengan dalih bahwa pembangunan rute ke stasiun akan lebih cepat, begitu pula pelatihan Ogre. Sambil tertawa, pria itu berkata pemuda itu jenius dan ia akan memberinya apa yang ia minta. Inho masuk ruangan, memutus percakapan, sambil berpikir, sang protagonis berkata ia akhirnya menemukan apa yang terjadi pada sang wakil. Saat ia berpapasan dengan patua itu, ia bertanya apakah pemuda itu akan memperlakukannya seolah-olah ia tidak terlihat. Sik menyapa sang wakil, tetapi sang penguasa berkata pemuda itu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan marah, Jill berkomentar bahwa ia tidak pernah menyangka akan diabaikan seperti ini dan memerintahkan wanita muda yang ada di sana untuk menyajikannya minuman. Kemudian ia bertanya tentang apa cerita pelatihan Ogre tersebut. Tanpa menjawab, sang penguasa berkata ia seharusnya khawatir tentang membuktikan dirinya berguna. Sambil berdiri, patua itu berkata ia mengerti, tetapi ia tidak akan pernah melupakan penghinaan itu. Berpikir sang polisi bertanya-tanya mengapa mantan sekutunya masih berpikir ia memiliki kekuasaan dan menyimpulkan bahwa sudah waktunya untuk mengusirnya. Ia mengalihkan perhatiannya ke Jason dan bertanya apakah wanita muda itu merasa kesepian. Ia menjawab tidak, tetapi pria itu memerintahkannya untuk tinggal dan mengobrol yang pastinya tidak akan menyenangkan. Kita melihat pembangunan jembatan lagi yang telah dipercepat sejak lebih banyak pekerja terlibat. Seorang pemuda berkata mereka akan mencapai stasiun Anyang dalam waktu sekitar 4 hari. Kita mempelajari bahwa CNE berencana membagi orang-orang menjadi 2 tim ketika semuanya sudah siap. Karena polisi kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan kelompok Ogre, ia akan menggunakan pelatihan itu sebagai fasad untuk mengorganisir kudeta. Namun untuk itu, diperlukan orang-orang yang dapat dipercaya. Bisik mati, sang protagonis mengungkapkan kepada JN bahwa Ogre merespon suara dan getaran. Pernah pada hari mereka pergi menjelajahi sarang, makhluk-makhluk itu hanya bergerak setelah suara yang sangat keras terjadi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Jong Xiel yang dengan cemas berkata pemuda itu perlu melihat sesuatu. Saat ia pergi ke tempat lain, pemuda kita bertemu dengan wanita yang tadi berada di kantor sang penguasa. Terluka setelah diserang oleh pria itu, teknisi itu berkata ia menolak untuk mengungkapkan pelakunya. Namun, ia tahu hanya ada satu orang yang mampu melakukan itu. Setelah mendengar bahwa Jason bukan satu-satunya korban, sang protagonis berkata bahwa kesalahan atas hal ini adalah miliknya karena ragu-ragu. Dan sambil berbalik, ia menyatakan bahwa ia akan membutuhkan bantuan dari semua yang hadir untuk menjalankan rencananya. Beberapa hari berlalu dan akhirnya pembangunan jembatan selesai. Kita dibawa ke stasiun Enyang di mana 2 pria berlari dengan putus asa. Kita melihat bahwa Ogre berada tepat di belakang duo tersebut. Dengan tekad, keduanya baru berhenti berlari saat mereka melewati tanda yang dibuat oleh kain merah. Sambil berbalik, mereka menyadari bahwa makhluk itu memang berhenti mengejar dan bertanya-tanya bagaimana mungkinkah menemukan hal itu. Terungkap bahwa pemuda itu menemukan bahwa monster-monster itu sangat teritorial dan memutuskan untuk menandai dengan pita tempat-tempat di mana mereka tidak pernah terlihat. Dari atas gedung, Java bersiap untuk menakut-nakuti musuh. Berpikir saat ia bersiap menyerang, ia berkata ia perlu bekerja keras untuk kembali ke kekuatan penuh secepat mungkin. Begitu ia terluka lagi, sekutunya akan berada dalam bahaya. Selanjutnya, kita menemukan bahwa Ogre menyerang siapapun yang menyerang wilayah mereka. Karena di dalam domain mereka, terdapat hierarki yang berpusat pada yang terkuat. Setelah pertempuran sengit, wanita muda itu muncul sebagai pemenang dan berkata ia hanya memukul saraf untuk menyebabkan rasa sakit yang luar biasa seperti yang direncanakan. Sen membawa ember penuh pecahan kaca dan berkata ia akan menunggu musuh tertidur untuk meletakkan benda-benda itu di tubuh mereka. Jadi, saat matahari terbit, pecahan itu akan bersinar dan Nerpentes akan melakukan sisa pekerjaannya. Jadi, ia akhirnya bisa memeriksa apakah teorinya bahwa Ogre tertarik pada suara tertentu adalah benar. Sang bintang pedang setuju dengan segalanya, tetapi menyatakan bahwa ia akan tetap dekat untuk memukul monster itu jika perlu karena ia sekarang adalah sang alfa. Kemudian, pemuda itu menemukan bahwa makhluk-makhluk itu sangat mudah ketakutan. Kita melihat Chai, yang sekarang memimpin pasukan khusus yang terdiri dari 50 orang, memberitahu anak buahnya bahwa sudah waktunya untuk mulai bekerja. Di kantor polisi, Park berteriak bahwa insiden mengerikan terjadi sehari sebelumnya karena seorang anggota kelompok diserang di dalam tembok yang mewakili keadilan. Dan yang lebih buruk lagi, pelakunya tidak lain adalah wakil In Ho Gil. Sang kepala polisi mengumumkan bahwa patua itu akan diasingkan sementara ia bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi padahal ia tidak melakukan apa-apa. Wanita yang diserang tetap diam. Mendekat, sang penguasa menyatakan bahwa ia tidak ingin hal-hal mencapai titik itu. Namun, karena sang wakil tidak lagi berguna dan bertindak seolah-olah dialah pemimpinnya, ia tidak punya pilihan lain. Dengan tatapan gila, Park menyerahkan rencana Mas Kongres kepada patua itu untuk membantunya mendapatkan perlakuan khusus di tempat lain. Sambil menahan tangis, sang wakil menyimpulkan bahwa ia telah dimanipulasi selama ini dan berjanji akan membalas perbuatan sang polisi. Tiba-tiba, berjalan di tengah salju, ia mendengar suara dan diserang secara
brutal oleh Nurpantis akibat kalung di lehernya. Jan Wu mengakhiri pertemuan dan memerintahkan semua orang kembali bekerja. Dua orang yang berbisik tentang situasi tersebut diinterupsi oleh seorang petugas polisi yang menyuruh mereka berhenti mengobrol. Sedikit lebih jauh, sang protagonis bertanya apakah Trai bisa menggunakan situasi itu untuk memecah belah polisi dan rakyat. Tanpa memprovokasi langsung, sambil tersenyum, sang kriminal berkata ia mengerti bahwa ia perlu secara diam-diam membuat mereka saling bermusuhan. Oleh karena itu, ia akan sedikit mengadu domba tanpa ada yang menyadarinya. Keesokan paginya, seorang petugas menerobos masuk ke kantor kepala polisi karena keadaan darurat. Sambil berpakaian, sang penguasa berkata apapun itu, sebaiknya hal yang penting. Petugas polisi itu kemudian berkata bahwa seorang rekan dari patroli malam diserang dan dari kondisinya, tampaknya seseorang dari dalamlah yang melakukannya. Di tempat kejadian perkara, kita melihat petugas yang tumbang dan di sekelilingnya kalimat-kalimat yang tertulis di dinding mengungkapkan bahwa bukan Inho yang menyerang wanita itu. Dengan geram, sang kepala polisi bertanya siapa yang berani melakukan itu pada salah satu anak buahnya. Dua warga sipil berkomentar bahwa pihak yang bertanggung jawab layak mendapatkan selamat karena semua orang tahu sang wakil tidak bersalah. Sang penguasa mendengar semuanya dan mencengkeram pakaian salah satu pemuda itu, menyuruhnya berhati-hati dengan apa yang dikatakannya. Ia kemudian memerintahkan agar dua tersebut diinterogasi dan kemudian diasingkan karena mereka menghasut pemberontakan melawan polisi. Pemuda itu berteriak bahwa ia tidak melakukan apa-apa, tetapi pria itu menegaskan bahwa tindakan kekerasan semacam itu akan dianggap sebagai tantangan secara langsung terhadap otoritasnya, maka siapapun yang tidak setuju bebas untuk pergi. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Park menemukan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, Chai mengatakan hal yang sama kepada sekutunya. Anda bisa tenang karena beroperasi dalam bayang-bayang adalah keahliannya, yang berarti mereka hanya butuh semuanya tetap seperti apa adanya. Kita melihat ogre yang ditangkap meronta-ronta. Namun, segalanya berubah saat ia mendengar suara yang dibuat oleh Xia menggunakan dua batang besi. Mengingat suara yang ia dengar di stasiun, pemuda itu menyimpulkan bahwa ia akan membutuhkan instrumen yang dapat menghasilkan getaran kuat. Kita menemukan bahwa saat makhluk itu bereaksi terhadap suara, ia dihadiahi dengan makanan favoritnya. Tetapi saat ia hendak makan, ia dipukul oleh jin dan seluruh proses berulang. Dengan bersemangat, pemuda kita berkata bahwa jika pelatihan ini berhasil, ia akan memiliki keuntungan besar. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul memberitahukan bahwa Dongyeon sarang ogre telah dibebaskan dan wilayah makhluk-makhluk itu telah terbuka, yang berarti pemuda itu dapat memperluas jangkauan eksplorasinya. Selain itu, kita melihat bahwa misi untuk menyelamatkan kantor polisi telah selesai dan misi lain telah muncul menggantikannya. Kita dibawa ke kantor sang penguasa di mana ia sangat senang dengan kemajuan yang dicapai oleh sang protagonis. Terlebih lagi sekarang masalah pasokan makanan telah sepenuhnya teratasi dan para ogre telah dijinakan. Kami menyebutkan bahwa ia menyadari adanya ketegangan di udara dan bertanya apakah sesuatu terjadi. Park berbicara tentang serangan terhadap petugas patroli malam dan mengatakan bahwa karena ini ia harus menginterogasi dan mengasingkan beberapa warga sipil. Masalahnya adalah hal ini saja tampaknya tidak cukup. Pemuda kita berkata bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mengkhawatirkan reaksi orang-orang. Beberapa hari kemudian, setelah melihat guillotine dipasang, semua orang menyadari betapa kejamnya Gian Wo. Terkejut dengan situasi tersebut, sang protagonis menyatakan bahwa pria itu sudah keterlaluan dan mengingat percakapan yang ia lakukan dengannya, ia segera menyimpulkan bahwa inilah rencananya selama ini. Satu-satunya bagian yang baik adalah orang-orang akan kehilangan kepercayaan pada polisi. Kita menemukan bahwa sebelum itu terjadi, pemuda itu menerima misi untuk mengalahkan seorang penguasa dan mengumumkan sebuah dekret untuk menyelesaikannya. Semua orang mulai menekannya, mengatakan bahwa ini sudah bukan waktunya lagi untuk bicara. Di dalam kantor polisi, Ki mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran bosnya. Chong Jian menegaskan bahwa sebagai petugas polisi, mereka perlu membangun ketertiban di masa-masa sulit dan pada akhirnya, itu semua demi keselamatan para sandera. Jadi, pemuda itu harus berhenti memikirkan omong kosong dan pergi menyerahkan laporan. Maka, Ga memutuskan untuk setuju saja dan menenangkan diri. Namun saat mendekati kantor sang penguasa, ia bertemu dengan seorang wanita yang merangkak sementara, memohon belas kasihan. Sang pemimpin mencengkeram rambut wanita itu dan berkata bahwa dia sudah memperingatkan tidak ada polisi yang akan menyelamatkannya karena anak buahnya setia pada perintah. Dalam kondisi syok, petugas pemula itu memerintahkan pria tersebut melepaskan wanita itu jika tak ingin ditangkap. Gian Wu bergeming, dan pemuda itu menyatakan bahwa pria tersebut kini ditahan atas 3 tindak kejahatan. Sang pemimpin bertanya, apakah pemuda itu belum mengerti situasinya dan berani menantang otoritasnya? Kim bersikeras, meski harus diasingkan, dia akan tetap menjalankan tugasnya dan kembali memohon agar atasannya melepaskan wanita itu. Namun, nasib buruk menimpanya, sang penguasa ingin menunjukkan betapa mutlak hukumnya. Ia membuka dekret dan mengingatkan bahwa hukuman bagi mereka yang menantangnya adalah kematian. Tali-tali hitam menjerat tubuh petugas pemula itu, yang kemudian tewas dalam satu serangan brutal. Semua orang terkejut, namun tak ada yang berani bertindak, dan mereka kembali ke kantor bersama wanita tadi. Park memerintahkan anak buahnya membersihkan kekacauan dan menyebarkan berita bahwa seorang polisi lagi tewas di tangan warga sipil. Dengan menyalahkan orang lain, mereka bisa melakukan pengasingan. Setelah beberapa waktu, seseorang memohon agar nyawanya diampuni. Semuanya sia-sia, dan orang-orang gemetar menyaksikan guillotine digunakan untuk pertama kalinya. Sambil tersenyum, sang penguasa berkata bahwa tatanan tidak akan terjaga dengan sendirinya dan tanpa tindakan. Aturan hanyalah kata-kata belaka. Sejak saat itu, siapapun yang melakukan kejahatan serius akan dihukum mati. John memberitahu seorang wanita bahwa mereka harus segera keluar dari sana, bahkan jika harus pergi ke Donghok. Di tengah kekacauan, Chene terlihat tertekan untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengar pemuda
pemuda itu memanggilnya, Chai berkata dia siap menjalankan perintah. Malam harinya, sang pemimpin berkomentar bahwa sekarang orang-orang benar-benar paham siapa yang berkuasa. Ia lalu meminta sang protagonis untuk menikmati jamuan. Saat ditanya siapa manusia pertama di bumi, pemuda itu menjawab Homo sapiens. Namun, sang pemimpin membantahnya, mengatakan bahwa manusia pertama sebenarnya adalah monyet pertama yang belajar berbohong, karena itu adalah langkah awal strategi demi keuntungan pribadi. Karena itulah, dia percaya bahwa kebohongan akan menandai awal era baru, di mana manusia akan membunuh demi mencapai posisi teratas. Setelah mendengar pernyataan keterlaluan itu, sang pemuda berkata dia tidak begitu setuju. Park yang terganggu justru berkata dia menyukai pemuda itu layaknya keponakan sendiri, terutama setelah dia menyatakan bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan reaksi orang lain. Sai bertanya apa yang terjadi pada Kim, dan pria itu menjawab tanpa ragu bahwa dia membunuhnya karena tidak patuh. Sang protagonis tidak menunggu untuk bersulang dan langsung menghabiskan anggurnya. Lalu dia membanting gelas ke meja dan bertanya apakah sang penguasa bisa bermain catur. Pria itu berkata dia sudah lama tidak bermain, tetapi pemuda itu tidak peduli dan menyapu bersih makanan di atas meja, menyatakan bahwa catur adalah permainan para raja, jadi sangat pas untuk mereka. Kita mengetahui bahwa rencana Kang adalah untuk membuat sang pemimpin tetap terhibur setidaknya selama 1 jam. Di tempat lain, polisi sedang melakukan patroli malam sambil mengeluh betapa konyolnya mereka harus bekerja sementara warga sipil tidur. Salah satu pria berkomentar ada yang terasa janggal, namun rekannya berkata jumlah polisi sudah 2 kali lipat dan tidak perlu khawatir. Tiba-tiba, suara bising menarik perhatian semua orang, dan mereka akhirnya menyadari bahwa orang-orang itu tidak benar-benar tidur. Mencengkeram salah satu pria, Trai berkata tidak perlu takut jika dia diam saja, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, petugas menyadari bahwa tim patroli lantai 2 tidak melapor dan mulai turun untuk menangkap pelakunya. Namun, seorang warga sipil muncul dan mulai menyerang mereka dengan palu. Pria itu akhirnya dilumpuhkan oleh polisi dengan tongkat. Karena jumlah musuh yang banyak, petugas memutuskan untuk memasang perisai. Seorang pemuda berkomentar kepada si preman bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang terlatih, tetapi si preman mengaku punya lebih banyak pengalaman, jadi mereka hanya perlu mengikuti perintahnya dan ingat bahwa orang-orang itulah yang menempatkan orang tak bersalah di tingga. Pidato itu memotivasi yang lain untuk menyerang habis-habisan. Sambil mengerahkan segalanya, seorang polisi meminta warga sipil itu berhenti. Membuka jalan menembus perisai, Chas berkata merekalah yang menyebabkan semua ini. Tiba-tiba, dia terkena pisau sambil mengatakan bahwa masalah akan selesai jika mereka menyerah. Dengan satu pukulan, si preman melumpuhkan petugas tersebut, mengklaim itu adalah pertahanan diri. Mengingat diskusi dengan Kang, dia menyimpulkan inilah waktunya menunjukkan siapa yang berkuasa dan dengan lantang menyatakan bahwa mulai saat ini polisi juga warga sipil. Namun jika mereka melawan, mereka akan mati. Sementara itu di kantor penguasa, Park berkata dia tidak terlalu buruk dalam catur. Di tengah suara isak tangis, pemuda itu memujinya tepat setelah itu. Berpikir, pemuda itu berkata bahwa mengulur permainan membuatnya lelah. Tapi karena semuanya akan segera berakhir, dia memutuskan untuk melakukan skakmat. Pria itu berkata dia mengira dia akan menang saat pandangannya mulai gelap. Tiba-tiba dia jatuh tersungkur di atas papan catur sambil mendengkur. JN bertanya apakah sekutunya baik-baik saja. Dia bilangnya dan langkah selanjutnya adalah mengikat Janwoo. Tiba-tiba, polisi menyerbu kantor sambil berteriak bahwa warga sipil mulai rusuh, namun mereka mendapati Kang sedang mengikat sang pemimpin. Langsung ke intinya, sang protagonis menyatakan bahwa mereka harus memilih antara menerimanya sebagai penguasa atau memihak Park. Setelah beberapa menit hening, semua orang menyerah. Mengamati segalanya dari dunia lain, Chas berkata ini sangat menarik. Administrator game mendekat dan berkata bahwa tampaknya tidak banyak yang terjadi di wilayah yang diawasi, yang berarti para atasan akan mengeluh. Berbalik, sang administrator menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, karena memang seperti itulah bos mereka. Sehari setelah kudeta, mereka menemukan bahwa masih ada 2 hal yang perlu dilakukan sang protagonis. Pertama, membersihkan rumah di dalam kepolisian, karena beberapa pendukung bos menolak bekerja sama dan harus ditahan. Tugas kedua, yang lebih rumit, melibatkan mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan sang bos dan bagaimana mengambil alih posisinya. Di luar, warga sipil berteriak bahwa pria itu pantas dieksekusi dengan guillotine. Shine muncul dan meminta perhatian, mengingatkan semua orang pada langkah-langkah yang membawa mereka ke sini. Dia kemudian menegaskan bahwa mereka harus menjaga dedikasi yang sama jika ingin menghadapi dan bertahan di dunia baru ini. Namun, karena Janwoo melakukan segala macam kekejaman, penguasa baru perlu dipilih. Berteriak, sang protagonis berjanji bahwa sebagai pemimpin, dia akan membentuk tatanan baru dan setelah bos diasingkan, guild akan direformasi. Semua orang meneriakan nama pemuda itu. JN mendekat dengan potongan rambut baru dan Chero berkomentar bahwa tampaknya seseorang sudah mulai membuat perubahan. Mengingatkan bahwa liga adalah pertempuran antar guild, sang wanita muda menyimpulkan bahwa tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Kel muncul entah dari mana dan mengklaim bahwa Cheyenne seharusnya membunuh sang penguasa dan mengambil gelar dengan paksa alih-alih berpidato. Sang protagonis bertanya apakah wanita itu mencoba menggunakan aturan sebagai alasan untuk melakukan pembantaian. Kesal, sang administrator berteriak dan berkata bahwa karena dia sudah sampai sejauh ini, dia akan punya waktu 6 bulan untuk menjadi penguasa secara demokratis. Oleh karena itu, dia akan menetapkan target
persetujuan 90%. Gugup kan bertanya-tanya bagaimana dia akan membuat 90% orang setuju. Kita dibawa kembali beberapa menit ke belakang. Saat dia mengenali sang protagonis, Ko muncul dan berkata dia benci berada di sekitar makhluk-makhluk rendah. Dia kemudian menyatakan bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan dan sekarang babak kedua akan sangat kacau. Pemuda itu berkomentar bahwa rekan mereka tampaknya menghindari pembunuhan dengan segala cara, tetapi menunjukkan bahwa dia membuang-buang waktu dengan orang yang salah. Tersenyum, sang administrator mengerti bahwa dia perlu membuktikan bahwa pemuda itu memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi penguasa. Kembali ke masa kini, kita melihat bahwa Kang telah menjadi pemimpin baru dan sudah sangat populer. Sang protagonis bertanya apa arti pesan-pesan itu, tetapi sang administrator menyatakan dia hanya akan menjawab jika dia mengungkapkan mengapa dia belum membunuh Park. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, pemuda itu berkata bahwa membunuh bukanlah keahliannya dan pria itu masih bisa berguna. Di tempat lain, Ju menerima Janwoo sebagai hadiah bersama dengan sebuah surat. Tersenyum, wanita itu berkata bahwa anak itu adalah pria yang sesuai dengan hatinya. Jadi dia akan membiarkan Manhat sendirian untuk saat ini sampai dia mengetahui apakah penguasa baru itu adalah teman yang baik untuknya. 6 bulan kemudian, kita melihat bahwa kota telah bangkit kembali dan perdagangan lokal sedang berkembang pesat. Selain itu, Ogre berjalan mengikuti perintah seorang pria. Jauh dari sana, JN berkata bahwa Cheyenne telah membuat kemajuan yang baik, tapi dia masih belum terlihat mampu membelah bangunan menjadi dua. Pemuda itu memintanya untuk tidak membandingkan mereka. Namun sang pendekar pedang mengingatkannya bahwa misi babak kedua ini akan segera dimulai. Mengakui hal ini, pemuda kita, yang sekarang berperingkat D, bersiap untuk melanjutkan latihan. Terungkap bahwa kantor polisi sekarang disebut Mangong. Dan segera setelah ketel dinyalakan kembali, lebih banyak orang mulai bermunculan. Hal ini memaksa sang protagonis menciptakan sistem moneter untuk mengakomodasi jumlah yang terus bertambah. Selain itu, seiring waktu, pemukiman itu berubah menjadi negara kota dengan departemen-departemen yang berbeda, dan Joniel menjadi kepala departemen operasi. Sementara Trai memimpin satuan tugas khusus yang menggunakan Ogre Jinak untuk menjalankan misi. Kita melihat Jien bertarung dengan Kang lagi, yang tampaknya masih belum cukup kuat meski berlatih setiap hari. Sang wanita muda berkata dia sedang berkembang, tetapi dia perlu berhenti membuang terlalu banyak energi saat bertarung dan mulai memikirkan cara mengalahkan pemain peringkat lebih tinggi karena menyatukan Enyang akan menjadi cara terbaik untuk menemukan Juno. Cerita kembali ke 6 bulan lalu saat pemuda itu menemukan semua keuntungan yang dimiliki sang penguasa yang mencakup pasar perdagangan. Berpikir, dia menyimpulkan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan para pemimpin lain dan bertanya tentang adik laki-lakinya. Chas menyarankan agar pemuda itu mengganti dekret lama. Setelah merenung sejenak, pemuda kita menyatakan bahwa semua anggota guild memiliki hak atas kebebasan dan kehidupan selama mereka membela wilayah kelompok. Selain itu, dia menyatakan bahwa hari-hari kekerasan telah berakhir karena fokusnya adalah pada persatuan demi rekonstruksi. Semua orang bertepuk tangan dan merayakan rezim baru. Sang administrator berkata dia sangat senang telah menyaksikannya dari dekat. Jadi, sebagai hadiah khusus, dia akan mengungkapkan bahwa Chuno masih hidup. Sang protagonis maju ke arah wanita itu dan dia mengingatkannya bahwa mereka yang menyerang admin akan mati. Saat ditanya mengapa dia mengawasi si kecil, Ka berkata bahwa Cheyenne telah menarik perhatian para atasan. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar bagi mereka untuk mengamati segalanya. Jadi, jika dia berhasil menyatukan Enyang, dia akan memberitahunya di mana kakaknya berada. Sedikit shock dengan pengungkapan itu, pemuda kita memerintahkan Jahu untuk memberitahunya semua yang dia tahu tentang sisa babak kedua. Sang wanita muda kemudian berkata bahwa pertama-tama dia harus menjadi lebih kuat karena perang akan bermuara pada pertempuran pengguna artefak. Dan pada saat itulah dia menyatakan akan melatihnya setiap hari. Kita mengetahui bahwa selain JN, ada dua pemain peringkat S lainnya di Korea. Satu berada di Su yang melemparkan dirinya dari gedung besar. Sementara admin mengejek fakta bahwa anak itu terus mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Alih-alih menggunakan kemampuannya untuk menyerap kehidupan pemain lain, John Laano yang memiliki artefak predator hanya menatap makhluk itu. Pemain peringkat lainnya, atau lebih tepatnya pemain, berlokasi di Gunung Tek di Provinsi Gangwon. Namanya adalah Nona Park dan artefaknya adalah cuci otak. Kita kembali melihat wilayah Donghek di mana para Buddha akhirnya berhenti bekerja untuk makan. Salah satu Buddha ini adalah Julian yang mencoba mencuri makanan dari wanita dan anak-anak sambil menyusun rencana untuk menyelamatkan kakaknya. Melihat ke samping, wanita muda itu melihat seorang anak laki-laki kecil yang tampaknya juga seorang Buddha. Tanpa pikir panjang, dia menawarkan kue berasnya dan berkata dia lebih membutuhkannya daripada dirinya sendiri. Saat ditanya bagaimana dia berakhir di sana, si kecil hanya berkata bahwa dia beruntung. Dia mulai melayang, dan kemudian mengungkapkan bahwa dia lelah menunggu kakaknya dan akan melarikan diri. Tapi pertama-tama, dia akan membunuh semua orang jahat dan karena dia bukan salah satu dari orang-orang itu, dia bisa ikut dengannya. Kita melihat bahwa Juno, selain masih hidup, adalah pemain peringkat yang menggunakan artefak yang tidak diketahui. Di tempat lain, kita melihat seseorang mencari tempat untuk beristirahat, mengetahui bahwa Donghuk didominasi oleh ratunya, dan Guild telah berekspansi ke wilayah Huang. Orang itu bertanya-tanya bagaimana kelompok lain bertahan begitu lama jika mereka berada tepat di sebelah mereka. Penasaran? Orang
orang asing itu memutuskan untuk pergi ke Manyon dan dengan cepat tiba di pusat kendali perbatasan. Dia terkesan dengan betapa tingginya moral publik yang tinggal di sana. Dan di loket, dia berkata dia adalah pengembara dan ingin tinggal selama beberapa hari. Yonaha, direktur kendali perbatasan, menyatakan bahwa wanita muda itu perlu membayar untuk waktu dia akan tinggal. Melihat si kecil berbicara kepada dua orang muda tentang di mana beberapa dokumen berada, sang pengembara menyimpulkan bahwa dia memiliki kemampuan intelektual. Kita melihat bahwa memang benar demikian dan bahwa kemampuan sang direktur adalah istana memori. Mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita muda. Itu, si kecil berkata bahwa kekerasan di tempat itu tidak ditoleransi dan mata uangnya adalah pemantik api. Meletakkan radio di atas meja, gadis berambut merah itu mengklaim bahwa dia tidak akan menemukan perangkat yang lebih mahal daripada itu saat ini dan bertanya apakah dia bisa menukar baterai dengan pemantik api juga. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Hayanji Chai. Yonha setuju dan berkata bahwa akomodasi pengembara berada di ujung jalan. Terkesan dengan betapa damainya guild itu, wanita muda itu bertanya-tanya mengapa tidak ada yang tanpa khawatir tentang Dong. Tiba-tiba, dia melihat seekor ogre berjalan-jalan di jalanan dan bahkan lebih senang karena telah menemukan tempat itu. Sementara itu, berpikir bahwa sudah 6 bulan sejak dia memasang proyek ketel untuk dijual. Di luar, JN bertanya apakah dia pikir dia bisa menangani guild kedua Manhak sendirian. Pemuda kita berkata bahwa tempat itu jauh lebih kecil daripada Manyon, bahwa kelompok itu mungkin memiliki pemainnya sendiri, dan selain itu, pasti ada alasan mereka berhasil bertahan begitu lama. Jadi, memikirkan apa yang dia katakan tentang menghadapi orang lain, dia memutuskan bahwa dia akan mencoba melakukannya sendirian. Tetapi jika ada yang salah, Ji harus menyelamatkannya. Di sekolah, mantan direktur yang merupakan penguasa guild kedua memerintahkan mereka untuk bergerak. Sambil berpikir bahwa bahkan dengan hanya sekelompok anak dan beberapa guru yang selamat, dia tidak akan menyerahkan rute itu dengan mudah ke Manyon. Kita mengetahui bahwa pria itu memiliki ketapel sebagai senjata dan tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Cheyenne apa yang bisa dilakukannya untuk kemudian membuat kesepakatan dan menjadi komandan departemen tertentu. Tiba-tiba, seluruh lingkungan mulai bergetar. Karena kedatangan sang protagonis, ia memutuskan untuk pergi sebagai ogre. Sang penguasa memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan ketapel dan tidak membiarkan ukuran makhluk itu memengaruhi mereka. Dalam sekejap mata, pria itu terkena serangan dan jatuh ke tanah. Membunyikan bel, pemuda kita memerintahkan ogre untuk menyerang senjata guild itu. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak berniat membunuh siapapun, hanya merekrut mereka untuk guildnya. Tanpa pikir panjang, para penyintas menyerah dan berkata mereka selalu ingin tinggal di Manyon. Sang protagonis meminta Trai untuk mengamankan area dan membawa semua orang ke lokasi yang aman. Bersemangat, sang bandit menepuk punggung JN, yang hanya bisa berpikir tentang bagaimana dia terkadang melewati batas. Mendekati wanita muda itu, K mengungkapkan bahwa dia khawatir hanya mereka berdua, yang merupakan pengguna artefak. Gadis itu berkata dia akan memikirkan solusi, tetapi dia perlu ingat bahwa waktu hampir habis. Sementara itu, di wilayah perbatasan Sungai Anan, sekelompok 4 orang melakukan penyeberangan yang berisiko. Seorang pemuda yang menggendong orang lain di punggungnya meminta temannya untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Kita mengetahui bahwa Sungai India adalah satu-satunya sumber air minum dan juga berfungsi sebagai perbatasan antara Donhak dan Manhak. Baru-baru ini, ada peningkatan kasus warga Manhak yang diserang oleh pasukan musuh saat mengambil air. Di ruangan pemuda kita, Joey menyarankan untuk melumpuhkan lawan sendirian, tetapi sang pemuda menegaskan bahwa itu hanya akan menyeret mereka ke dalam perang, yang akan menjadi masalah karena Donghak memiliki 5 kali lebih banyak sumber daya. Meskipun begitu, dia menyimpulkan bahwa inilah saatnya untuk menarik perhatian jika dia ingin menyatukan tempat itu. Dia harus menghadapi Donghak suatu saat nanti. Bertekad untuk menanggapi provokasi baru-baru ini, sang protagonis mengingat ketapel dan berkata dia perlu bertemu dengan penguasa guild ketiga. Kita dibawa ke negara vasal di mana penguasa guild ketiga menawarkan sedikit makanan yang dia miliki kepada San. Pria itu bertanya apakah ada pembaruan tentang perjanjian merger antara guild dan Manhyon. Namun, sang protagonis berkata bahwa perjanjian hanya berhasil jika ada rasa saling percaya. Dan karena guildnya jauh dari menyelamatkan pasukan untuk melindungi mereka bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Jadi, dia memikirkan cara di mana semua orang menang, yaitu menyatakan perang terhadap guild ketiga. Gemetar hebat, sang penguasa meminta pemuda itu untuk mempertimbangkan kembali dan berjanji bahwa dia akan setia. Menjelaskan, pemuda kita berkata bahwa dia tidak menginginkan perang itu sendiri, hanya rumor bahwa itu sedang terjadi. Oleh karena itu, jika dia setuju untuk membantu, dia akan menerima tentara dan ketapel. Dan pada akhirnya, jika semuanya berjalan dengan baik, Sungai Anyang akan menjadi milik mereka dan dimungkinkan untuk menuai imbalan yang lebih besar dari Donghak. Kita dibawa ke wilayah musuh di mana Jisoo dibawa ke ruang gawat darurat setelah terkena panah. Berpikir, wanita itu berkata dia pikir perang melawan Yuang akan berakhir dengan cepat dan mencabut panah itu. Dia menyatakan bahwa dia akan membunuh semua orang yang merupakan bagian dari guild. Pada saat inilah berita perang antara guild pertama dan kedua Manhak tiba. Sementara itu, di distrik Bisan, K menyadari bahwa rumor tentang tempat-tempat di tanah tak bertuan itu benar. Kemudian dia dan Jeon tiba di pusat perbelanjaan tempat babak pertama terjadi. Kita mengetahui bahwa distrik ini secara teknis
teoritis berada di bawah kendali Donghek, tetapi dalam praktiknya berfungsi sebagai wilayah netral antara Manhak dan Donghek. Karena kemandiriannya, banyak pengembara pindah ke sana. Dan satu-satunya alasan tempat itu tumbuh begitu banyak adalah karena tempat itu mengizinkan perjudian dan beberapa hal buruk lainnya. Selain itu, semuanya dijalankan oleh seorang wanita yang dikenal sebagai Nyonya, yang meskipun bukan penguasa, dipandang oleh semua orang sebagai pemimpin. Tersenyum, wanita itu berkata dia datang secepat yang dia bisa dan bahwa merupakan kesenangan bertemu dengan penguasa Manhak. Langsung ke intinya, sang protagonis berkata dia ada di sana untuk mengusulkan kesepakatan. Berpikir, dia ingat bagaimana dia tidak ingin terlibat dalam politik, tetapi itu tidak mungkin lagi. Jadi, mengetahui bahwa rokok adalah mata uang yang diterima di sebagian besar wilayah, dia meminta Jahui untuk menyimpannya untuk saat yang diperlukan. Menempatkan 10 bungkus rokok di depan Nyonya dan menyatakan bahwa ini hanya uang muka. Dia meminta wanita itu untuk tidak membagikan apapun tentang Mengayang dengan Donghok saat perang dimulai dan hanya menjadwalkan pertemuan dengan Jisoo untuknya. Saat ditanya mengapa dia melakukan ini, pemuda kita berkata dia akan segera mengetahuinya. Mengambil rokok itu, sang pemimpin berkata dia akan melakukan apa yang diminta. Bagaimanapun, di tanahnya, semuanya dilakukan demi pembayaran. Sambil berpikir bahwa artefak sekuat Ratu Donghek, yang berarti tidak mungkin memprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang, kita dibawa ke kantor polisi di mana seorang wanita memperbarui John tentang kemajuan tugas. Membawa ransel, Kam mengumumkan bahwa sampai saat itu, Mengayang berada di bawah protokol perang. Oleh karena itu, dia menginginkan laporan rinci tentang sumber daya yang tersedia untuk skala besar. Pertempuran melawan Donghek keesokan harinya. Memasuki ruangan tempat rokok disimpan, sang pemuda merasa lega dengan jumlahnya sambil berpikir bahwa begitu saatnya tiba, dia akan mulai menyerang pasukan musuh di dekat sungai yang akan membawa Donghek ke sana. Di luar, para pekerja sedang menyiapkan ketapel. Cahai berkata bahwa senjata itu terlihat lebih keren dari dekat dan bertanya apakah gurunya yakin semuanya sudah siap untuk serangan itu. Mengonfirmasi pria yang dulunya mengajar matematika berkata dia telah menyelesaikan semua perhitungan dan memegang botol berisi minyak dan batan pentus. Dia merasa lega karena itu hanya sekadar menakut-nakuti. Sang bandit memberitahu pemuda itu untuk tidak khawatir dan berkata itu hanya ujian. Di malam hari di wilayah Donghek dekat sungai, seorang pemanah berkata, dia memiliki firasat buruk karena keheningan Menfaong. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian sepasang penjaga. Itu adalah beberapa lampu kecil terang yang datang ke arah mereka. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari itu adalah bom Molotov. Tapi sudah terlambat dan api dengan cepat menyebar. Para penjaga bertanya bagaimana musuh berhasil melempar botol sejauh itu. Seseorang muncul dan bertanya, apakah mereka pemburu bayaran? Berteriak. Seorang pemuda bertanya bagaimana Chai punya keberanian untuk datang ke sana sendirian. Tanpa menjawab, sang bandit menyerang, dan setelah pemuda itu jatuh, dia mengklaim bahwa merekalah yang memulainya, yang berarti mereka harus meminta maaf. Pria lain mencoba memadamkan api dengan air, tetapi mereka akhirnya diserang oleh pasukan khusus Kang, yang bertekad untuk melenyapkan semua pemburu dari tempat itu. Setelah sehari, misi selesai, dan sang protagonis mengetahui bahwa pihaknya tidak memiliki korban jiwa. Dia meminta guru matematika untuk membuat laporan tentang kinerja bom Molotov. JN berkata bahwa apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dari ide yang dia berikan tentang membunuh para pemburu. Tidak setuju, pemuda kita berkata itu memang berbeda karena menyerang lebih dulu akan dilihat sebagai deklarasi perang. Tapi itu hanya balas dendam. Dan karena wilayah Donghak sedang berperang dengan Yuang, wanita itu harus mendistribusikan pasukannya. Jadi, dengan bantuan Nyonya, Mang Daan akan dapat mencapai meja perundingan menggunakan sungai sebagai pengaruh, yang berarti hanya masalah waktu sebelum Ju menghubungi. Tiba-tiba, seorang pria muncul berteriak bahwa ada seseorang di gerbang depan. Kita melihat Ratu Daun Hek menyatakan bahwa dia meninggalkan wilayah itu dengan tenang karena hadiah yang dia terima. Tapi sekarang segalanya telah berubah sedikit. Di dalam ruangan, wanita itu berkata bahwa Cheyenne mengaduk-aduk keadaan dengan cukup baik dan bahwa dia ingin dia menghentikan tindakan militer yang terkait dengan Sungai Enyang dan Guild ketiga. Bersikap jujur, dia berkata dia bisa menyerang Mengyeon pada saat itu, tetapi dia tidak akan melakukan itu karena untuk melewati babak kedua diperlukan 2 guild untuk tetap berada di Enyang. Merenung, sang protagonis menyimpulkan bahwa wanita itu tidak menerima misi penyatuan. Makan. Jisoo berkata dia tahu dia ingin menggabungkan guild, tetapi tidak ada alasan untuk itu karena pada awalnya mereka bukan musuh, jadi mereka harus memikirkan cara mengalahkan pemain tertentu yang tinggal di Muang. Untuk meyakinkan pemuda itu, dia meletakkan batu permata di atas meja, menyatakan bahwa barang itu adalah sumber daya mineral asing yang tidak ada bandingannya di bumi dan bagaimana sistem menyatakan sungai itu sebagai sumber daya serta mendorong guild untuk memperebutkannya. Siapapun yang memonopoli sumber daya tersebut akan memenangkan. Liga, wanita itu mengulurkan tangannya agar mereka bisa menyepakati kesepakatan. Berpikir secara ilmiah, bahkan dengan semua informasi ini, sang ratu ingin menegosiasikan perdamaian, yang berarti dia tidak memiliki bukti bahwa rakyatnya lah yang menyerang di sungai. Namun, untuk menemukan Juno, dia harus unggul dalam negosiasi. Jadi, dia dengan lantang menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut, dan tahu bahwa Domgak tidak akan keluar tanpa cedera jika terjadi perang. Karena dia juga perlu bernegosiasi dengan Ewang, itulah sebabnya dia menangani semuanya sendirian. Penguasa guild ketiga memasuki ruangan dan sang protagonis mengatakan bahwa sistem tidak menginginkan perdamaian. Mengumumkan saat pria itu menyerah bahwa putaran kedua berakhir di sana. Melihat pesan yang mengatakan musim semi telah tiba, Jisoo pergi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kita mengetahui bahwa Hafi memberitahu pemuda itu bahwa putaran ketiga akan mengharuskan mereka untuk mengatasi keterbatasan manusia mereka. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membangun dinding luar dengan bantuan para ogre. Karena sejak saat itu, segala jenis monster
monster akan bangkit. Asisten sang ratu mencoba menyerang pemuda itu, tetapi akhirnya kehilangan lengannya dengan satu tebasan pedang dari Jien. Sambil tersenyum, pemuda kita memberitahu Jisoo bahwa makhluk-makhluk itu sedang menuju ke area tempat dia dan Yuan bertarung. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi sang penguasa untuk tetap berada di sisinya. Setelah obrolan mereka, kita melihat dia pergi di tengah paduan suara hinaan. Dan kita mengetahui bahwa pemuda kita membuatnya setuju untuk menyerahkan Bizen sebagai ganti gencatan senjata selama 1 bulan. Di dalam kereta, wanita itu berjanji bahwa dia akan mendapatkan Kang untuk dirinya sendiri. Sementara dia berpikir bahwa saat perjanjian berakhir, wilayahnya akan dalam bahaya. Berbalik, pemuda itu meminta sekutunya untuk fokus pada persiapan perang yang akan terjadi bulan berikutnya. Sementara itu, di perbatasan Manga, warga sipil berusaha mencegah makhluk-makhluk itu melewati dinding. Hayanji meminta Yunha untuk mengizinkannya bertemu sang penguasa, tetapi gadis kecil itu menolak. Tiba-tiba, seseorang berteriak untuk memperingatkan direktur tentang bahaya. Sesosok makhluk tersenyum dan bersiap untuk menyantap camilan, tetapi dihentikan oleh sang pengembara yang dengan sabitnya mengacaukan pesta tersebut. Dia kemudian menyatakan bahwa sekarang setelah dia menyelamatkan anak itu, dia ingin bertemu dengan pemimpin tempat tersebut. Kerumunan orang terkejut oleh keterampilan wanita muda itu dan tepat di tengah orang-orang, JN mengungkapkan bahwa dia adalah atasannya di kehidupan lampau. Selain menjadi orang kedua di bawah komando dan salah satu pemain peringkat terkuat. Terkejut, sang bintang pedang mengatakan dia tidak menyangka akan menemukan gadis itu di sana. Setelah mendengar bahwa dia adalah seorang pengembara, sang protagonis menegaskan bahwa dalam hal itu dia perlu menggunakan keterampilan persuasinya agar dia tetap tinggal. Namun, Jedui mengatakan bahwa ini akan lebih mudah daripada yang dia bayangkan karena mereka memiliki apa yang dia butuhkan. Setelah keributan itu, Hayangji menikmati makan mie. Kang memasuki ruangan dan menyerahkan sekaleng Coca-Cola, mengatakan bahwa wanita muda itu mengesankan seperti reputasinya. Gemetar, pemain itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar melihat hal itu. Kita mengetahui bahwa sejak awal kiamat, dia menghabiskan hampir 2 tahun mencari sekaleng Coca-Cola. Meletakkan kaleng itu di atas meja, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia ingin memintanya untuk bertarung demi guildnya. Hampir menerjang untuk mengambil soda itu, gadis itu mengatakan dia akan melakukan apapun yang diinginkan pemuda itu. Kemudian dia menyesapnya dan merayakan kemenangannya. Beberapa menit kemudian, kita melihat pemuda kita, Jien, dan Yona mengikuti pemain itu menyusuri jalan yang seharusnya menuju Donghak. Setelah menghabiskan minumannya, gadis berambut merah itu mengatakan bahwa nomaden berbagi hal-hal baik di antara mereka sendiri. Kemudian, dia menyambut Smakdap yang terletak di pusat Donghak. Kelompok itu menetap di sebuah bangunan. Pemuda kita meminta direktur untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang dia bisa, tetapi jika mulai terasa berbahaya, dia harus pergi. Dengan antusias, gadis kecil itu mengatakan dia akan ingat untuk melaporkan setiap pergerakan musuh dengan kemampuannya. Dengan hanya 1 bulan tersisa sebelum perang, kita mengetahui bahwa Chai mengajari warga semua yang dia tahu tentang pertempuran dan terlebih lagi, upaya untuk mengembangkan senjata telah ditingkatkan. Sebulan kemudian, fakta non-agresi berakhir. Di tengah hujan, Jisoo mengomentari semua yang telah dia lakukan hingga saat itu bersama rakyatnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan lagi duduk diam menonton. Oleh karena itu, karena yang kuat harus memerintah yang lemah, mereka harus maju dan mengambil semua yang mereka bisa serta menunjukkan kepada musuh apa itu kebebasan sejati. Dengan ini, semua orang berteriak sebagai konfirmasi. Sementara itu, di Manong, Cheyenne memberitahu sekutunya untuk bertanya pada diri sendiri mengapa mereka ada di sana dan mengapa mereka ingin berjuang untuk melindungi guild. Dia kemudian menegaskan bahwa jawabannya adalah karena mereka melihat peluang untuk masa depan nyata di mana memungkinkan untuk hidup dengan bermartabat. Semua orang mulai mengingat hal-hal yang mereka derita sementara pemuda itu berjanji bahwa mereka akan meruntuhkan Donghak dan membuat mereka menyaksikan kisah kelangsungan hidup rakyatnya. Sambil berteriak, kerumunan menunjukkan bahwa mereka siap bertarung sampai akhir. Seorang pria datang dan memberitahu sang protagonis bahwa musuh bergerak menuju stasiun Bizen dan Anyang dan sudah 2 hari sejak mereka terakhir mendengar kabar dari Yona. SHY menyimpulkan bahwa gadis itu telah ditangkap dan memutuskan untuk mengirim Jawi dan Hayanji ke stasiun. Menyaksikan segalanya dari dunia lain. Entitas-entitas berkomentar tentang betapa mereka sangat menantikan dimulainya perang dan mulai bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang konflik tersebut. Kam muncul dan mengatakan dia senang melihat mereka menikmati pertunjukan itu. Membayar biaya masuk, satu entitas bertanya penguasa mana yang menurutnya akan menang. Memberikan pendapatnya yang rendah hati, sang Laksamana menyatakan bahwa dia percaya Jisoo yang akan keluar sebagai pemenang. Di tempat lain, seseorang memuji wanita itu atas pekerjaannya. Berbaring di pangkuan wanita muda bertopeng, Kam mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuknya. Orang asing itu mengatakan dia tidak begitu yakin bahwa pemuda itu akan kalah. Kita mengetahui bahwa Donghak melakukan langkah pertama melawan Manya dan membagi pasukannya menjadi 2, mengirim mereka ke stasiun Enyang dan Bizen. Kita dibawa ke kompleks apartemen tempat perang, sedang berlangsung dengan sengit. Anak buah sang protagonis menembak segera setelah musuh cukup dekat. Namun, wanita bertopeng itu berhasil membela diri dan melompat ke udara menggunakan makhluk sebagai kuda, tetapi semua orang menyadari bahayanya sudah terlambat. Chai muncul dan bertanya apakah wanita muda itu adalah pemain Dong. Dia kemudian menyatakan bahwa dia ingin bertarung dengan salah satu musuh. Keduanya menyerang dalam konfrontasi langsung, tetapi sang bandit tampak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meski begitu, dia berhasil mengenai alat transportasi lawannya yang jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, pria itu bersiap menyerang dari atas. Namun, dia hanya berakhir memecahkan topeng wanita muda itu menjadi 2 sebelum menerima dorongan. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa wanita muda
itu tidak hidup, sesuai dengan sensasi yang dia miliki. Ami meraih tombaknya dan menyerang. Dia menggerakkan Chai ke beberapa tempat yang berbeda, dan dia berpikir bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk memprovokasi dia karena musuhnya bahkan tampaknya tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi masih sangat kuat. Dia terkena di bahu, yang menakuti tentara lainnya. Sambil berteriak, pria itu memerintahkan semua orang kembali ke gedung dan bersiap untuk berkumpul kembali dengan unit utama. Wanita itu menyaksikan semua orang pergi sementara sang bandit mengeklaim bahwa dia tidak akan pergi dari sana tanpa cedera. Rencananya untuk memancing musuh masuk ke dalam gedung menjadi bumerang. Saat wanita muda itu juga memutuskan untuk mundur, seorang pria memperingatkan sang protagonis tentang kekalahan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dalam hal itu, mereka harus bersiap untuk pertempuran kedua. Berpikir, pemuda kita menyimpulkan bahwa musuh hanya menguji pertahanan mereka dan bahwa rencana Jisoo adalah menyerang stasiun Anyang dan Bizen secara bersamaan. JN menawarkan diri untuk pergi ke distrik tersebut, tetapi Cheyenne mengatakan bahwa dialah yang akan pergi. Kita dibawa ke titik pertemuan Guil Donghek di mana Sophie mengatakan bahwa pertahanan musuh tampak lemah, hampir seolah-olah semuanya adalah bagian dari jebakan. Sang ratu mengatakan dia berharap Kang akan membuat segalanya menarik dan mengeklaim bahwa mereka dapat memasang jebakan sebanyak yang mereka inginkan karena pada akhirnya akan meledak dari dalam keluar. Kita kembali melihat bangunan-bangunan yang mulai terbakar setelah diserang oleh seorang pemain. Terkejut, Hayu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari musuh yang di bawah sana. Di tengah kobaran api tersenyum kembali kepadanya. Jadi, video berakhir di sini. Jika kalian tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lagi di Tobes.